Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. By the way, support Mimin dengan like, komen dan subscribe. Bab 201. Namun, lelaki tua yang selalu dianggap tak terkalahkan di hatinya ini terluka parah oleh pukulan David. Bagaimana dia bisa menerima ini? Bill sama terkejutnya. Meskipun dikabarkan bahwa David sangat kuat dan bahkan mengusir Zachary keluar dari River City dengan ekornya terselip di antara kedua kakinya, rumor tersebut masih rumor dan sering dibesar-besarkan. Dia masih ragu sebelum dia melihatnya dengan matanya sendiri. Bahkan ketika bos besar Clinton memintanya pergi ke River City untuk bertemu langsung dengan David dan Bill melakukan tugas itu, dia merasa itu agak merepotkan. David perlu datang untuk melihat karakter seperti Clinton dengan patuh jika Clinton hanya mengatakannya. Namun, sekarang setelah dia benar-benar melihat kekuatan David, dia benar-benar berubah pikiran. Seperti yang diharapkan dari bos besar, visinya benar-benar unik. Dia tahu Kal tua. Ini adalah pengawal yang diberikan Daniels kepada Morris, yang pertama dalam antrean, untuk perlindungan. Setiap keluarga dengan latar belakang kaya akan mengirim pengawal untuk menjaga pertumbuhan pewaris pertama mereka. Bill tidak memilikinya karena dia bukan pewaris pertama Viserys. Meskipun dia belum berdamai dengan mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan. Adapun kemampuannya untuk masuk SCC dan menjadi anggota inti, itu sepenuhnya karena dia mengikuti Clinton. Orang-orang ini setidaknya seorang Tiger Ranker atau lebih tinggi. Master peringkat harimau di keluarga mereka memiliki kekuatan menakutkan tingkat atas dan mereka tidak lagi takut akan ancaman senjata api biasa. Namun, sekarang pengawal di samping Morris terluka parah oleh pukulan David, sepertinya dia benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya, yang di luar imajinasinya. Berapa umur Daud? Bill mendengar bahwa dia masih kuliah. Dia masih sangat muda, dan dia jauh lebih kuat dari pelindung biasa. Ini sangat sulit dipercaya. David benar-benar orang terkuat di antara generasi muda yang dia temui sejauh ini. Adapun tiga bos SCC, Bill belum pernah melihat mereka mengambil tindakan sebelumnya, jadi dia tidak bisa mengomentari itu. Namun, dia yakin David pasti memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka. Selain itu, David lebih muda dari mereka semua dan memiliki lebih banyak potensi. Bill pernah curiga bahwa David adalah pewaris keluarga bangsawan yang tersembunyi. Dia masih sangat muda, dan dalam periode terakhir, hampir 100 miliar dana telah mengalir dari tangannya. Sekarang, dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tampaknya keluarga David agak menakutkan. Dengan penampilan yang begitu menonjol, apakah keluarga David siap untuk keluar dari persembunyiannya? Dalam 2 tahun terakhir, banyak dari keluarga bangsawan yang tersembunyi ini keluar dari persembunyiannya untuk mencari mitra bisnis. Keluarga Bill memiliki kemitraan awal dengan keluarga bangsawan yang tersembunyi. Itu sebabnya dia tahu banyak tentang ini. Di sisi lain, beberapa orang yang bertarung beberapa saat yang lalu tidak siap untuk melanjutkan, sehingga kedua belah pihak mundur. Aura dan kekuatan ledakan David membuat mereka merasa putus asa. Mereka telah kehilangan keberanian untuk bertarung di hadapan tuan seperti itu. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang Gunther, yang sudah lumpuh di tanah. Kal tua, Morris kembali sadar dan bergegas untuk mendukung lelaki tua yang baru saja terluka parah oleh pukulan David. Morris, pergi, keluar dari sini. Kal tua memaksa dirinya untuk mengucapkan kalimat ini, darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia telah membesarkan Morris, dan Kal memperlakukannya seperti cucunya. Pergi, masalahnya belum terselesaikan, jadi kemana Anda mencoba pergi? David duduk di kursi dan berkata dengan menyilangkan kaki. Bab 202. Pergi, masalahnya belum terselesaikan, jadi kemana Anda mencoba pergi? David duduk di kursi dan berkata dengan menyilangkan kaki. David, apa yang kamu inginkan? Morris bertanya sambil terengah-engah. Dia tidak menyangka David begitu kuat. Karena Old Kal terluka parah oleh pukulan David, orang lain yang dia bawa jelas bukan lawan David. Dia hanya akan dipermalukan oleh David jika dia tinggal di sini. Tidak ada gunanya mencoba mempertahankan pendiriannya. Dengan itu, dia memutuskan untuk pergi. Dia akan mengumpulkan kekuatan yang cukup dan kemudian memberikan pukulan fatal kepada David. Selanjutnya, Kal tua terluka parah dan harus dibawa ke rumah sakit sesegera mungkin. Bukankah kamu mengatakan kamu ingin memotong kedua tanganku? Saya ingin memberi Anda rasa obat Anda sekarang, saya tidak berpikir melakukannya terlalu berlebihan, kan? Petik 2. Dev, tolong. Bill dipotong oleh David sebelum dia bisa menyelesaikannya. Bill, jangan bicara dulu, kata David kosong. Bill hanya bisa tersenyum tak berdaya. Saat ini, David memberikan banyak tekanan padanya.
Tanpa diduga, itu tidak lama sejak terakhir kali mereka bertemu, tetapi David telah banyak berubah. Mungkin bukan karena dia telah banyak berubah, tetapi karena dia telah menyembunyikan ini terlalu baik dan Bill gagal melihatnya saat terakhir kali mereka bertemu. David sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan 3 bos dan dia beberapa tingkat di atas anggota inti seperti dirinya. Morris telah menempatkan dirinya ke dalam situasi yang sulit sekarang. Namun, Bill tidak tahu apakah orang di belakang Morris ingin mengambil David demi Morris. David, jangan pergi terlalu jauh. Pada akhirnya, Anda masih berada di Springfield dan itu adalah basis dari Daniels. Tidak peduli seberapa kuat Anda masih hanya satu orang. Bisakah Anda melawan seluruh keluarga kami? Dan ada begitu banyak orang biasa di sekitar Anda, kata Morris penuh arti. Jika David sendirian, keluarga Daniel mungkin benar-benar tidak dapat melakukan apapun padanya. Lagi pula, dia terlalu kuat. Dalam keadaan seperti itu, senjata api biasa tidak bisa lagi mengancam David, sementara Daniel benar-benar tidak dapat menemukan siapapun yang dapat mengalahkan David. Namun, perusahaan David dan timnya perlu terus berkembang di Springfield, jadi dia punya cara untuk membuat David berkompromi. Kau mengancamku? David bertanya, menyipitkan matanya pada Morris. Pada saat ini, Morris merasa seolah-olah sedang ditatap oleh ular berbisa. Dia merasa tidak nyaman dan bahkan berkeringat dingin. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, aku hanya menyatakan fakta, tidak baik bagi kita berdua untuk terus bertarung. Saya pewaris pertama Daniels, jadi jika Anda mematahkan tangan saya, Anda akan menghancurkan masa depan Daniels. Jika itu terjadi, jangan berpikir bahwa Anda dapat mengembangkan perusahaan Anda di Springfield kecuali jika Anda dapat mencabut Daniel sepenuhnya. David memikirkannya dan merasa bahwa itu benar. Kata-kata Morris mengingatkannya pada sesuatu. Jika dia hanya menjatuhkan saudara-saudara Daniel, meskipun itu bisa memiliki efek tertentu, itu akan mengarah pada serangkaian tindakan balas dendam. Dia secara pribadi tidak takut, tetapi Pearl dan yang lainnya akan tinggal di Springfield untuk mengembangkan perusahaan dan mereka perlu terus membantunya mengeluarkan uang. Karena itu, dia harus menghancurkan saudara-saudara Daniels sekarang dan kemudian bertarung sampai mati dengan Daniels nanti. Bagaimanapun, dia adalah orang yang paling benar. Karena dia ingin menunjukkan gengsinya. Bab 203. Dia akan melakukan sesuatu yang besar. Poin mewah menjadi jaminan baginya untuk terus meningkatkan kekuatannya. Setelah kejadian ini, dia ingin perusahaannya tidak terhalang di Springfield sehingga bahkan jika dia menghabiskan lebih banyak uang, tidak ada yang berani memata-matai dia. Ya, dia akan melakukan hal itu. Setelah memikirkannya, David menoleh untuk melihat Bill dan bertanya, Bill, bagaimana kabar Daniels bersaudara di Springfield? Bill tertegun sejenak, bertanya-tanya mengapa David tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Kemudian, dia dengan ragu-ragu menjawab, mereka baik-baik saja. Bill, aku harap kamu bisa menjawab dengan jujur. Saya akan melakukan sesuatu yang besar hari ini. David menatap Bill dan mengucapkan kata demi kata. Bill sedikit tidak nyaman saat dia sedang ditatap oleh David. Dia tidak tahu apa yang dimaksud David dengan melakukan sesuatu yang besar dan apa hubungannya dengan karakter Daniels bersaudara. Namun, karena David memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya, dia memutuskan untuk melakukan hal itu setelah memikirkannya. David sangat kuat dan potensinya bahkan lebih besar. Karena itu, dia hampir pasti memiliki rencananya sendiri. Bill tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya, tapi dia selalu bersama Clinton. Hingga saat ini, dia ingin menggunakan kekuatan Clinton untuk memperebutkan posisi itu di Viserys. Jika dia bisa menjalin hubungan dengan David sekarang, itu mungkin berguna di masa depan. Dengan Clinton dan David mendukungnya, peluang keberhasilannya akan sangat meningkat. Morris awalnya berselisih dengannya, dan orang-orang di belakangnya tidak terlalu menyukai Clinton. Jadi, karena dia harus memilih, dia akan memilih opsi yang paling menguntungkan baginya. Dengan itu, dia berkata, Gunther sering menggunakan beberapa cara yang memalukan untuk memaksa lawan-lawannya berbisnis. Ada banyak perusahaan yang dia jatuhkan melalui cara yang tidak benar, beberapa pesaing bahkan membawa seluruh keluarga mereka untuk melompat dari atap perusahaannya. Selain itu, dia juga sangat bejat. Dia pertama-tama akan memeriksa latar belakang wanita manapun yang dia sukai. Dari sini, tidak masalah apakah dia seorang wanita muda atau istri seseorang. Selama dia tidak memiliki latar belakang, atau jika latar belakangnya tidak sebagus dia akan menggunakan berbagai cara untuk membawanya ke tempat tidur. Beberapa dari mereka bunuh diri setelah dihina olehnya, dan dia pernah berkata bahwa dia tidak akan pernah berhubungan seks dengan wanita yang sama lebih dari 3 kali. Tetapi hal-hal ini telah ditekan oleh kekuatan keluarganya dan orang ini tidak akan pernah menyinggung siapapun yang akan membuatnya bermasalah, jadi itu sebabnya dia hidup tenang selama ini.
Adapun Morris, bisa dikatakan dia bahkan lebih buruk dari Gunther. Yang paling dia cintai adalah uang. Sebagian besar uang yang diperoleh Morris melalui cara yang tidak benar masuk ke sakunya. Dia juga membuka ring tinju bawah tanah dan beberapa kasino di Springfield. Pada saat yang sama, ia juga memberikan pinjaman pribadi di ring tinju dan kasino bawah tanah. Jumlah keluarga yang dihancurkan olehnya tidak terhitung. Petik 2. Begitu Morris mendengar Bill menyebutkan hal-hal buruk yang telah dia lakukan, dia langsung menjadi marah. Dia menunjuk Bill dan mengutuk, "Bill, teruslah omong kosong, percayalah bahwa aku akan membunuhmu. Jangan berpikir untuk tidak menghormati saya hanya karena Anda mengikuti Clinton." Bill mengabaikan kutukan Morris. Jadi keduanya dianggap sampah masyarakat di Springfield dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka keji. David mengangguk dan berkata setelah mendengarkan. "Kurang lebih," kata Bill. "Apakah Morris seorang seniman bela diri?" tanya David. "Dia seharusnya berada di level puncak kelas 2, jawab Bill. David berhenti berbicara. Rencana dalam pikirannya hampir sempurna. Sebagai anggota cadangan tim A di gugus tugas khusus nasional, dia bertemu dengan Daniels bersaudara yang sangat mempengaruhi stabilitas sosial dan bahkan sangat menjijikkan. Selain itu, pihak lain juga seorang seniman bela diri, jadi dia secara alami memiliki hak untuk menghapus saudara-saudara Daniel demi stabilitas negara. Ini adalah hak tindakan dulu, laporan kemudian, yang dipercayakan negara kepada Satgas Khusus. Tentu saja, situasinya harus nyata karena organisasi pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh setelah itu terjadi. Namun, David benar tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Selama apa yang dikatakan Bill itu benar, Daniels akan hancur jika dia campur tangan atas nama gugus tugas. Bab 204. Semua orang mendengarnya dengan jelas, kan? "Saudara-saudara Daniels keji dan aku akan menghancurkanmu sekarang atas nama keadilan." David berdiri dan berkata dengan nada serius. "David, jangan lakukan hal bodoh. Anda telah menginvestasikan begitu banyak uang di Springfield, apakah Anda benar-benar mau menyerah? Jika Anda melakukan sesuatu untuk saya, Daniels tidak akan memaafkan Anda. Selain itu, saya adalah veteran inti SCC. Saya memiliki bos yang mendukung saya juga." Morris merasakan ada sesuatu yang salah dan berkata dengan cepat. Namun, karena David sudah memutuskan, mengapa dia berubah pikiran karena apa yang dikatakan Morris? Ia ingin menunjukkan pamornya kepada Daniels bersaudara dan Daniels kali ini demi kemajuan perusahaannya di Springfield di masa depan. Selanjutnya, kedua orang ini adalah orang-orang menjijikkan yang melanggar hukum. Ini berjalan dengan baik karena dia baru saja bergabung dengan Satgas Khusus untuk menjaga stabilitas sosial. Mereka tidak bisa menyalahkannya untuk ini. "Morris, siapa Anda dan siapa yang mendukung Anda, tidak ada hubungannya dengan saya. Karena kamu telah melakukan banyak hal buruk, aku berhak menghukummu," kata David serius. Sekarang dia berbicara sebagai anggota cadangan tim A dari Satuan Tugas Khusus, dan tentu saja, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Begitu David berdiri, Morris dan yang lainnya langsung menjadi gugup. Kekuatan David memang membuat mereka merasakan banyak tekanan. David, ini semua salah Gunther. Anda bisa pergi kepadanya jika ada sesuatu. Itu tidak ada hubungannya denganku." Morris juga sedikit takut. Aura yang David keluarkan saat dia serius sedikit mengerikan. Orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika ada kemungkinan melawannya. Jadi, Morris segera melemparkan semua kesalahan ke Gunther. "Morris." Gunther bergidik ketika Morris mencoba mengalihkan kemarahan David ke arahnya. Jika Morris tidak bisa menahan amarah David, bagaimana dia bisa menahannya? "Jangan panggil namaku, brengsek. Minta maaf kepada David sekarang karena menyebabkan keributan besar." Morris berteriak pada Gunther. Ini semua salah si bajingan Gunther. Jika bukan karena dia tidak akan terjebak dalam hal ini. Situasi. "David, tidak, Tuan Liddell, saya salah, saya seharusnya tidak menyinggung Anda, tolong lepaskan saya," kata Gunther sambil bersujud kepada David di tanah. David mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia melihat ke arah gerombolan antek yang dibawa Morris bersamanya dan berkata, "Saudara-saudara Daniels telah melakukan banyak kejahatan, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah mereka lukai, dan kaki tangan kalian tidak jauh lebih baik. Terima hukumanku." Begitu David selesai berbicara, sosoknya menghilang dan dia bergegas masuk ke dalam kelompok antek yang dibawa Morris. Orang-orang ini semua adalah master dari ring tinju bawah tanah Morris dan ada beberapa dari mereka yang berada di level puncak kelas 1. Namun, mereka bukan apa-apa di depan David, yang merupakan ranker harimau puncak dan sedang dalam perjalanan untuk menjadi ranker naga. Jeritan datang satu demi satu. David akan melukai orang lain secara serius dengan setiap pukulan dan tendangan baru.
Setelah hanya 10 detik, selusin master yang setidaknya berada di level kelas 1 semuanya dijatuhkan ke tanah oleh David, benar-benar kehilangan kekuatan bertarung mereka. Kekuatan tempur seperti itu membuat para penonton menarik napas dalam-dalam. Apa yang ditunjukkan David kepada mereka adalah kekalahan telak. Setelah dia selesai dengan antek-anteknya, David berjalan perlahan menuju Morris. Pada saat ini, lutut Morris menjadi lemah karena ketakutan. Itu adalah para elit yang dia pekerjakan dengan gaji tinggi dari ring tinjunya, tetapi sekarang mereka dikalahkan oleh David hanya dalam beberapa pukulan. Melihat David berjalan ke arahnya, Morris bertanya dengan suara gemetar, "De David, apa yang kamu inginkan?" "Nak, tolong lepaskan dia. The Daniels akan sangat berterima kasih jika Anda melakukannya," kata Old Carl di sampingnya. Meskipun dia terluka parah, dia masih seorang ahli peringkat harimau, dan fisiknya tidak sebanding dengan orang biasa. "Orang tua, bisakah kamu berbicara atas nama Daniels? Jika saya membiarkan Morris pergi hari ini, dapatkah Anda menjamin bahwa dia tidak akan mengganggu saya di masa depan?" kata David dengan nada mengejek. "Tentu saja. David, selama kamu membiarkanku pergi hari ini, aku tidak akan pernah menyusahkanmu di masa depan." Morris buru-buru menyela. Bab 205. Saat ini dia hanya ingin cepat pergi dari sini. Dia hanya akan memikirkan masa depan setelah masalah ini selesai. Adapun menyebabkan masalah bagi David, itu tergantung pada apakah dia bisa mengalahkan David atau tidak. Selama ada kesempatan untuk membunuh David dengan satu pukulan, dia pasti tidak akan ragu. David tidak menanggapi kata-kata Morris tetapi sebaliknya, dia menatap Old Carl dengan mengejek. Dia ingin melihat apakah ahli peringkat harimau ini akan berbicara menentang hati nuraninya. Mereka yang bisa menjadi Tiger Ranker sangat tangguh dan mereka tidak akan merendahkan diri atau merendahkan diri di depan musuh untuk menang. Mereka yang melakukannya pasti sudah kehilangan tekad untuk maju. Namun, ini tidak mutlak. Dunia ini besar dan penuh keajaiban dan beberapa orang kehilangan motivasi untuk berkembang setelah memasuki peringkat harimau, alih-alih memilih untuk fokus bersenang-senang dan bersenang-senang. Inilah yang dikatakan Paulus kepadanya. Tentu saja, David akan dikeluarkan dari daftar itu. Benar saja, Carl tua berhenti bicara. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Daniels setelah bekerja untuk mereka selama bertahun-tahun, dia benar-benar tidak dapat menjamin bahwa Daniels tidak akan membalas dendam terhadap David. Melihat bahwa Carl tua tidak lagi berbicara, David memandang Morris di sebelahnya. "Morris, kamu telah melakukan segala macam hal buruk dan sial kamu jatuh ke tanganku hari ini." "David, kamu..." Sebelum Morris bisa selesai berbicara, David meninju perutnya. "Ah!" Morris menjerit dan dia berjongkok di tanah dengan perut di tangan. Darah yang keluar dari mulutnya bercampur dengan makanan yang dia makan, dan matanya hampir keluar dari tengkoraknya. Saat ini, dia merasakan organ dalamnya dihancurkan oleh David, yang membuatnya berharap dia mati. Morris hanya bertahan kurang dari 10 detik sebelum dia pingsan karena rasa sakit dan jatuh ke tanah. Namun, David tidak berencana untuk membiarkannya pergi begitu saja. David belum menggunakan kekuatan yang cukup dalam pukulan tadi. Morris baru saja berbaring di bawah kaki David, jadi David mengangkat kaki kanannya untuk menginjak lengan Morris dan mengerahkan tenaga. Setelah itu, dia dengan cepat mengangkat kakinya yang lain di atas lengan Morris yang lain dan menginjaknya. Retakan. Retakan. Dua suara patah tulang terdengar di ruang pribadi sehingga setiap orang yang mendengarnya merinding. Morris, yang sudah pingsan, terbangun oleh rasa sakit yang parah dan lolongan keluar dari mulutnya, bergema di seluruh ruangan pribadi. Dia ingin menggerakkan tangannya tetapi mendapati bahwa dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Pada saat yang sama, rasa sakit yang melemahkan datang dari kedua lengan. Dia hanya bisa berbaring telungkup di tanah sambil terus melolong. David menginjak dan mematahkan kedua lengan pria yang merupakan salah satu dari 4 talenta luar biasa di Springfield dan juga veteran inti SCC. Setelah mengurus Morris, David beralih ke Gunther, yang bertanggung jawab atas seluruh urusan. "Kudengar kau suka memaksa wanita," David bertanya dengan ekspresi muram. Gunther melihat penampilan tragis Morris dan kemudian berbalik untuk melihat David di depannya. Genangan cairan kemudian dikeluarkan dari tubuh bagian bawahnya, mengeluarkan bau busuk. Tuan, Liddell, kumohon, lepaskan aku," pinta Gunther sambil gemetaran. David mengerutkan kening pada bau cairan dari tubuh bagian bawah Gunther. Kemudian, dia berkata kepada Wayne dan Gordon, "Salah satu dari kalian harus menghancurkan benda di antara kedua kakinya sehingga dia tidak akan pernah menyakiti wanita lagi." Dia ingin melakukannya sendiri, tetapi setelah melihat keadaan Gunther yang memalukan, dia takut sepatunya kotor. David baru saja berbalik dan berjalan ke kursi ketika dia mendengar teriakan lain.
Selama sisa hidupnya, Gunther tidak akan pernah menjadi laki-laki lagi. Bab 206. David duduk kembali di kursi seolah tidak terjadi apa-apa. Jeritan berdarah dari saudara-saudara Daniel bergema di seluruh ruangan, bersama dengan lebih dari selusin master kelas 1 tergeletak di lantai, merintih kesakitan. Bill merasa merinding di punggungnya karena ketakutan saat dia melihat Morris dan Gunther. David mengeluarkan ponselnya, hendak melaporkan situasi saat ini ke organisasi ketika tiba-tiba, dia merasakan kesemutan di benaknya. Lebih banyak Grandmaster. David dengan cepat berbalik untuk melihat pintu masuk kamar pribadi tetapi tidak ada seorang pun di sana. Tindakannya juga telah mendorong semua orang di ruangan itu untuk melihat ke arah pintu juga, tetapi tidak ada yang bisa dilihat. David tidak mengalihkan pandangannya dari pintu dan terus menatapnya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, seseorang muncul di pintu masuk ruang pribadi. Itu adalah pria berusia sekitar 30 tahun yang memiliki aura gentleman. Ada pesona khusus pada pria ini yang menarik perhatian semua orang. Rasanya kemanapun pria ini pergi, dia akan selalu menjadi objek fokus semua orang. Bill menghela napas lega ketika dia melihat pendatang baru itu dan dengan cepat pergi untuk menyambutnya. Meskipun tidak ada niat bermusuhan di balik tatapan David, pria itu masih merasa sangat tidak nyaman di bawah aura David yang luar biasa. Tan, Zimmerman. Bill menyapa pria di pintu. Clinton mengangguk sebagai tanggapan dan berjalan ke kamar pribadi. Di belakang Clinton ada dua pria parubaya yang serius, keduanya berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Clinton berjalan di antara kedua pria itu dan mengerutkan kening ketika dia melihat tuan yang terbaring di tanah dan Daniels yang menangis kesakitan. Memikirkan kembali laporan Bill, Clinton memiliki gambaran umum tentang apa yang telah terjadi. Tetap saja, dia sedikit terkejut ketika melihat Old Cal terluka parah. Sebagai pelindung yang telah diatur oleh keluarga Daniel untuk Morris, Cal tua masih menjadi master di peringkat harimau, meskipun bukan salah satu yang terkuat. Sangat menarik bagaimana Old Cal terluka parah, sementara anak buah David sama sekali tidak terluka. Clinton hanya bisa membayangkan kekuatan mengerikan yang dibutuhkan untuk melukai seorang master di Tiger Rank dan keluar tanpa cedera. Dia penasaran apakah David atau dua pria di sampingnya yang berada di balik luka-luka itu. Clinton berharap bahwa itu adalah David, karena itu lebih bermanfaat untuk penunjukan 10 tahun mendatang. Clinton memandang David, yang tenang dan tidak terpengaruh, dan bertanya, "Jadi, Anda David?" Suaranya agak magnetis dan sulit untuk diabaikan. David sudah menebak siapa pria ini ketika Bill memanggilnya Tuan Zimmerman. Itu pasti Clinton Zimmerman, bos besar dan salah satu pendiri SCC. Berkat kekuatan pikirannya yang kuat, David bisa merasakan bahwa Clinton sangat kuat. Bahkan lebih dari dua pria di belakangnya. Dia bertanya-tanya apakah ini adalah budidaya keluarga yang sangat kaya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga tingkat kedua seperti Daniels. "Saya," jawab David lugas. Jawabannya yang sederhana ditambah dengan fakta bahwa dia masih duduk di kursi alih-alih bangun dan menyapa Clinton membuat Bill merasa takut padanya. Ini adalah Clinton Zimmerman, bos besar SCC. David mungkin tidak lemah, tetapi dia masih hanya anggota inti SCC. Clinton, di sisi lain, adalah salah satu dari 3 pendiri. Bahkan, pamor Clinton bahkan lebih tinggi dari 2 lainnya, mengingat gelarnya sebagai bos besar. Meskipun SCC tidak terlalu fokus pada superioritas atau inferioritas antar tingkatan anggota, juga tidak ada peraturan tentang bagaimana anggota tingkat yang lebih rendah harus menyapa atau bertindak di depan anggota tingkat yang lebih tinggi, tetap penting untuk menunjukkan rasa hormat yang sama. Dan kesopanan ketika orang berbicara dengan mereka yang berstatus lebih tinggi. Bab 207. Perilaku David sangat tidak sopan terhadap Clinton. Tak seorang pun di SCC, bahkan 2 pendiri lainnya, berani duduk dan berbicara dengan Clinton dengan begitu tenang ketika Clinton berdiri. Bill memandang David dan bertanya-tanya apakah pria ini tidak tahu siapa Tuan Zimmerman. Karenanya, dia dengan cepat memperkenalkan, "David, ini adalah salah satu dari 3 pendiri SCC, Tuan Zimmerman." David secara alami tahu siapa pria ini. Tidak mungkin dia akan berbicara dengan seseorang yang legendaris seperti Clinton dengan cara yang ceroboh jika ini sebelum dia bergabung dengan Satuan Tugas Khusus dan Falcon. Saat itu, bahkan jika dia kuat, dia masih memiliki jalan panjang dalam hal warisan dibandingkan dengan keluarga dan bangsawan kaya ini. Dia tahu untuk tetap rendah hati sampai dia cukup kuat untuk tidak memperhatikan aturan. Namun, zaman sudah berbeda sekarang. Sejak dia bergabung dengan Satuan Tugas Khusus dan Falcon, terutama setelah mengalami kekuatan anggota tim A seperti Jordan dan memahami betapa kuatnya kedua organisasi ini, David menyadari bahwa dia tidak perlu bersikap rendah hati lagi, jangan sampai orang mulai berpikir bahwa dia adalah sasaran empuk.
David yakin bahwa setelah kejadian ini, tidak ada seorang pun di Springfield yang akan mencoba menyerangnya tanpa memikirkannya lebih lanjut. David mengabaikan Bill dan tetap duduk di kursi. Clinton tampaknya tidak keberatan dengan rasa tidak hormat itu dan berjalan untuk duduk di seberang David. David masih muda, jadi Clinton merasa wajar jika mantannya sedikit arogan dan impulsif. Bagaimanapun, Clinton sendiri telah bertindak tanpa rasa takut ketika dia masih muda juga. Keberanian seperti itu harus didukung dengan kekuatan yang sebenarnya, dan David ternyata memiliki kekuatan yang diperlukan baginya untuk bertindak seperti ini. Bagaimana rencanamu untuk berurusan dengan saudara-saudara Daniels, David? Clinton bertanya. Belum kepikiran, saya akan menunggu dan melihat bagaimana reaksi Daniels terlebih dahulu, jawab David. Bagaimana kalau aku membantumu menangani ini, David? Clinton tiba-tiba bertanya. Hah? David tercengang. Dia tidak mengharapkan Clinton menawarkan untuk menyingkirkan Daniels untuknya. Satu-satunya penjelasan yang dapat dipikirkan David adalah bahwa ada sesuatu yang dibutuhkan Clinton darinya. David memikirkan kembali kata-kata yang diucapkan Bill ketika Bill datang mengunjunginya di River City. Satu-satunya hal yang mungkin membutuhkan bantuan Clinton adalah janji 10 tahun yang dia miliki dengan Stan dari fraksi T dan seorang wanita bernama Lorraine. Jika itu masalahnya, David memutuskan dia akan menyerahkan masalah itu kepada Clinton dan melihat bagaimana reaksi pria itu. Oh, bagaimana jika saya ingin menghapus Daniels sepenuhnya? Bisakah Anda membantu saya dengan itu juga, Clinton? Tanya David penasaran. Clinton juga tercengang. Dia tidak menyangka akan mendengar permintaan seperti itu dari David. David tidak hanya ingin menyingkirkan saudara-saudara Daniel, tetapi dia juga ingin sepenuhnya menghapus saudara-saudara Daniel. Ini lebih sulit daripada kedengarannya karena Daniels telah menetapkan nama mereka di Springfield selama beberapa dekade dan memiliki beberapa tingkat warisan. David hanyalah orang luar, jadi Clinton bertanya-tanya bagaimana dia memiliki kepercayaan diri untuk sepenuhnya menghapus Daniels dari Springfield. Clinton menatap David untuk waktu yang lama dan menyadari bahwa yang terakhir itu serius. Tidak akan mudah untuk menyingkirkan Daniels. Apakah Anda yakin itu yang ingin Anda lakukan, David? Clinton bertanya dengan serius. Tentu saja, tapi jika Anda tidak ingin membantu, saya selalu bisa melakukannya sendiri, Clinton, kata David dengan tenang. Seolah menghilangkan Daniel adalah hal yang sepele dan mudah dilakukan. Clinton merasa terganggu. Meskipun menghapus Daniels tidak sulit baginya, dia tidak suka melakukan hal-hal yang tidak akan memberinya manfaat relatif. Belum lagi dia pasti akan menyinggung Silva dengan menghapus Daniels. Ini adalah momen penting terkait penunjukan Clinton selama 10 tahun. Dia telah menghemat kekuatannya hanya untuk penunjukan dan dia tidak mampu menyinggung Silva sekarang. Jika dia melakukannya, dia tidak akan dapat menggunakan SCC dengan cara yang dia butuhkan dan dia akan ditempatkan dia. Kerugian terhadap fraksi T. Namun, mengingat kekuatan David saat ini, dia lebih kuat dari Zachary, salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T. Kekuatan David tidak bisa diremehkan jika dia bisa melumpuhkan saudara-saudara Daniels dan sepenuhnya menyingkirkan Daniels dari Springfield. David adalah seseorang yang perlu dia rekrut. Clinton merasa kepalanya berdenyut. Permintaan David membuat bos besar SCC pusing. Bab 208. Clinton tenggelam dalam pikirannya. David juga tidak mendesaknya, memilih untuk duduk diam dan menunggu jawabannya. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Clinton memutuskan untuk tidak menolak David sampai dia bernegosiasi dengan Silva. Tidak akan mudah untuk mengeluarkan Daniels dari Springfield, David, mereka sudah di sini untuk waktu yang lama. Saya harus membuat persiapan yang tepat terlebih dahulu. Mungkin saya bisa memberi Anda jawaban yang lebih pasti besok. Clinton bertanya. Tentu, saya akan menyerahkan ini kepada Anda, kalau begitu, Clinton. Ayo pergi, Nona Mutiara. Kemudian, David bangkit untuk pergi. Pearl mengejarnya, dengan Wayne dan Gordon mengikuti di belakang. Bill masih tercengang saat David pergi. Dari apa yang dia ingat terakhir kali dia melihat David, pria itu masih hormat dan mudah diajak bicara, tidak menunjukkan kesombongan yang dia tunjukkan hari ini. Tidak terlalu lama kemudian, tetapi David tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bill, apa yang terjadi di sini? Clinton menuntut. Bill kemudian melanjutkan untuk memberitahu Clinton apa yang dilihatnya setelah dia tiba secara rinci. Jadi David memukuli semua orang ini sendirian. Clinton bertanya lagi. Ya, sangat cepat juga. Orang-orang ini bahkan tidak bisa bereaksi sebelum dipukuli, jawab Bill. Clinton berjalan ke tempat Kal tua meninggal karena luka-lukanya dan pingsan beberapa waktu lalu. Periksa luka-lukanya, kata Clinton. Pria parubaya di belakangnya segera maju untuk memeriksa luka Old Kal. Lukanya sangat parah, Tuan Muda.
Dia mengalami patah tulang di kedua tangannya dan setidaknya setengah dari tulang rusuknya patah. Itu pasti dampak yang sangat kuat agar kerusakan seperti itu terjadi. Petik 2. Seberapa kuat yang kita bicarakan? Clinton bertanya. Kemungkinan besar, Ranker harimau puncak. Mengerti, Bill, telepon dan kirim mereka semua ke rumah sakit. Ayo pergi. Setelah ini, Clinton meninggalkan kamar pribadi. Dia masih perlu berbicara dengan Silva dan membujuk pria itu untuk mengabaikan apa yang akan terjadi pada keluarga Daniel. Bagaimanapun, Morris adalah antek Silva. Paling tidak, dia perlu membujuk Silva untuk mengabaikannya sekarang, karena itu adalah waktu yang penting sebelum pengangkatannya selama 10 tahun. Clinton bersedia membayar harga untuk ketidaktahuan sementara Silva. Kekuatan David melebihi apa yang dia bayangkan, dan dia perlu merekrut David karena pria ini akan banyak membantunya. Akibatnya, Daniels ditakdirkan untuk dikorbankan dalam prosesnya. David pergi bersama Pearl dan yang lainnya sebelum tiba di kantor sewaan. Nona Pearl, coba hubungi Tuan Tanah lagi dan tanyakan apakah mereka bebas bertemu di sore hari. Ada sesuatu yang perlu saya lakukan di ibu kota setelah ini selesai, kata David kepada Pearl. Baiklah, Tuan Liddell. Pearl menghubungi pemilik gedung kantor lagi. Tuan Tanah mengusulkan untuk bertemu besok sore dan David setuju. Bagaimanapun, Clinton akan memberinya jawaban besok. Jika Clinton tidak mau membantu, maka David harus menghubungi organisasi tersebut dan meminta mereka untuk melakukannya. Ini mungkin memakan waktu beberapa hari, tapi itu hanya masalah waktu sampai Daniels akan disingkirkan. Dengan menyingkirkan Daniels, David tidak hanya membuat nama untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga menyingkirkan sampah masyarakat, sesuai dengan kejahatan yang Bill katakan telah dilakukan oleh Daniels bersaudara. Keluarga Daniel juga tidak bisa menjadi keluarga yang saling mengingat bagaimana mereka membiarkan anak-anak mereka melakukan apa yang mereka inginkan dan sering membersihkan kotoran anak-anak mereka. Pada saat yang sama, di Springfield, Daniels juga menerima kabar tentang Morris dan Gunther yang dirawat di rumah sakit karena cedera parah. Keluarga Daniels berada dalam kekacauan. Morris adalah pewaris pertama keluarga Daniels, dia adalah salah satu dari 4 talenta luar biasa di Springfield, dan calon penguasa keluarga Daniels. Namun seseorang telah berani mematahkan kedua lengannya. Gunther mungkin memiliki status setinggi Morris, tetapi dia masih anak sah dari keluarga Daniel dan sekarang dia telah kehilangan kemampuan untuk meneruskan nama keluarga. Ini merupakan pukulan bagi martabat keluarga Daniel. Tuan keluarga Daniel saat ini, Tungsten sangat marah karena putra-putranya lumpuh tepat di bawah pemerintahannya. Orang ini memprovokasi keluarga Daniel. Dari mana informasi ini berasal? Tungsten bertanya dengan marah. Dari rumah sakit, Tuan Daniels. Siapa yang mengirim mereka ke sana? Kami tidak yakin, Tuan Daniels. Tidak yakin, cari tahu. Saya ingin tahu siapa yang cukup berani untuk menyakiti anggota keluarga Daniels di Springfield. Betapa kurang ajarnya. Ya, Tuan Daniels. Setelah memerintahkan orang untuk menyelidiki kebenaran di balik keadaan Morris yang baru saja lumpuh, Tungsten membuka jalan untuk sebuah ruangan kecil di halaman belakang villa. Disinilah ayahnya, Tuan Tua Daniels, tinggal untuk beristirahat. Ayahnya mungkin telah menyerahkan mantel itu sejak lama, tetapi gengsinya tetap ada, dan dia masih orang yang membuat keputusan penting bagi keluarga. Tuan Tua Daniels sangat marah ketika dia mendengar bahwa kedua cucunya telah lumpuh. Dia segera menghubungi koneksi masa lalunya dan mulai menyelidiki kebenaran di balik apa yang telah terjadi. Pada saat yang sama, banyak bisnis di bawah keluarga Daniel mulai menghadapi masalah. Mitra bisnis mulai mencari alasan untuk memutuskan kontrak. Konstruksi yang telah melewati pemeriksaan penerimaan terpaksa menjalani putaran pengujian lain hanya untuk gagal kali ini. Proyek yang sedang dalam proses negosiasi juga langsung ditolak. Bukan berarti ini sangat mempengaruhi keluarga Daniels. Apa yang benar-benar membuat mereka menjadi gila adalah ketika bank mulai meminta mereka untuk membayar kembali pinjaman sementara beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah abu-abu hukum juga sedang diselidiki. Orang-orang terkait yang bertanggung jawab kemudian dibawa pergi. Inilah yang paling mereka takuti, rantai modal mereka putus dan bank mendesak mereka untuk membayar hutang mereka, segala macam proyek terpaksa ditunda, dan bisnis abu-abu mereka dilarang. Jika proyek-proyek ini diselidiki dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa ada celah di semua mereka. Siapapun bisa tahu bahwa seseorang sedang mengincar Daniels. Orang ini juga sangat kuat, dan itu membuat mereka ketakutan. Dalam satu malam, keluarga Daniels telah pergi dari surga ke neraka. Mereka dulunya adalah keluarga yang mulia dan berkuasa, tetapi sekarang mereka tidak berdaya dan dibenci. Semua orang di Springfield yang bermitra dengan Daniels takut mereka akan terseret ke dalam ini.
Semuanya terjadi begitu cepat dan Daniels tidak diberi kesempatan untuk bereaksi. Keesokan paginya, ruang tamu keluarga Daniel dipenuhi orang. Ini semua adalah manajer atau orang yang bertanggung jawab atas perusahaan dan proyek mereka. Mereka semua ada di sini untuk melaporkan situasi mereka masing-masing kepada Daniels. Setiap perusahaan atau proyek yang terkait dengan keluarga Daniels terpaksa berhenti beroperasi. Tuan dari keluarga Daniels, Tungsten, Tuan Daniels tua, dan seluruh keluarga utama dan keluarga Daniels juga duduk di ruang tamu. Semua orang memiliki ekspresi kebingungan dan ketakutan di wajah mereka. Ruang tamu menjadi sunyi saat semua orang menunggu penjelasan guru Daniels. Tungsten retak di bawah tekanan dan melemparkan cangkir teh di tangannya ke lantai. Menabrak. Siapa ini? Siapa yang mencoba menyingkirkan keluarga Daniel? Tungsten meraung. Aku, terdengar suara dari pintu. Semua orang di ruang tamu menoleh untuk melihat. Bab 209. Clinton berjalan ke ruang tamu perlahan dengan dua pria parubaya di belakangnya. Semua orang di ruang tamu memandang pemuda ini yang tiba-tiba muncul. Kebanyakan dari mereka tidak tahu siapa Clinton. Hanya Tuan Daniels dan Tuan Tua Daniels yang menyempitkan pandangan mereka ketika mereka melihat Clinton. Jelas, keduanya tahu siapa Clinton. Sebagai salah satu anggota inti lama SCC, Morris jelas merupakan anggota tingkat tinggi sementara Clinton adalah salah satu pendiri SCC. Akibatnya, ayah Morris Tungsten dan kakek Tuan Tua Daniels tahu siapa Clinton. Clinton, mengapa Anda melumpuhkan anak saya? Mengapa Anda menargetkan keluarga Daniels? Bukankah Morris anggota inti lama SCC? Bahkan jika keluarga Zimmerman memiliki sesuatu yang bertentangan dengan keluarga Fender, tidak bisakah Anda menargetkan keluarga Fender secara langsung? Mengapa Anda harus menargetkan kami? Tungsten menunjuk Clinton dan bertanya. Clinton. Keluarga Zimmerman. Semua orang di ruang tamu merasakan pikiran mereka berdengung karena terkejut. Tekanan darah mereka meroket. Keluarga Zimmerman adalah salah satu keluarga kaya paling terkemuka di Springfield. Dikatakan bahwa keluarga ini dulunya adalah bangsawan terhormat di ibu kota sekitar satu dekade yang lalu sebelum mereka pindah ke Springfield. Setibanya di Springfield, keluarga Zimmerman segera menunjukkan warisan mereka yang luar biasa dan menetapkan pijakan mereka di Springfield sebagai salah satu keluarga kaya yang paling terkemuka. Keluarga kelas 2 seperti Daniels tidak ada artinya di hadapan keluarga Zimmerman dan tidak bisa melawan. Disinilah Anda salah, Tuan Daniels. Bukan aku yang melumpuhkan putramu. Mengenai mengapa saya menargetkan keluarga Daniels, Anda tidak perlu menyalahkan siapapun selain putra Anda karena menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka lakukan. Saya hanya bertindak atas nama orang lain, jawab Clinton dengan tenang. Siapa ini? Katakan padaku. Siapa yang melumpuhkan putra-putraku? Teriak Tungsten. Dia tidak akan berani berbicara dengan pewaris pertama Zimmerman F. Tidak seperti. Hampir mengalami gangguan seperti dia sekarang. Dengan kedua putranya lumpuh dan keluarga Daniels akan runtuh setiap saat, dia tidak punya pikiran untuk khawatir tentang fakta bahwa dia sedang berbicara dengan seorang Zimmerman. Anda tidak perlu tahu siapa itu, Tuan Daniels. Ini sudah berakhir untuk keluarga Daniels, jadi terima saja bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jika Anda membubarkan keluarga, saya akan membiarkan keluarga Anda terus menggunakan namanya di dunia. Tetapi jika Anda bersikeras untuk melawan, maka jangan salahkan saya karena kejam ketika Anda kehilangan ahli waris dan garis keturunan Anda berakhir dengan Anda. Nada bicara Clinton tenang seolah-olah dia tidak mengancam Daniels. Namun, Tungsten tahu bahwa Clinton akan menepati janji ini. Seperti balon yang kempis, Tungsten duduk dengan sedih di sofa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia menyerah, keluarganya akan diizinkan untuk hidup. Jika dia memilih untuk terus melawan, garis keturunan Daniel mungkin berakhir dengan dia. Dia menyalahkan kesulitannya pada putra-putranya yang mengerikan dan tidak berguna. Dia masih mengamuk dan mencari cara untuk membalas dendam pada pelakunya karena melumpuhkan putranya kemarin, tetapi tidak ada yang dia inginkan sekarang selain mencekik putranya hari ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sampai dia tiba-tiba teringat bahwa sementara Zimmerman kuat, mereka bukanlah hukum di Springfield. Morris berteman baik dengan Tuan Silva. Mungkin dia bisa meminta bantuan keluarga Fender. Lebih buruk lagi, keluarga Daniels bisa saja berlindung di keluarga Fender dan menjadi bawahan mereka. Bekerja untuk Fender masih merupakan pilihan yang lebih baik daripada membubarkan keluarga. Jadi, Tungsten memutuskan bahwa itulah yang akan dia lakukan. Dia terlalu enggan untuk memecat keluarga Daniel. Bab 210. Setelah menikmati kekayaan dan kemuliaan selama puluhan tahun, mereka akan kehilangan semuanya berkat kata-kata Clinton.
Anda dapat terus bermimpi jika Anda pikir kata keluarga Zimmerman adalah hukum di sini di Springfield, Clinton. Saya akan menghubungi keluarga Fender sekarang. Morris dekat dengan Tuan Silva, saya yakin mereka akan membantu. Tungsten gemetar ketika dia mengeluarkan teleponnya untuk menghubungi keluarga Fender, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak memiliki kontak Mer. Silva mendesah. Tidak ada gunanya berjuang lebih jauh, Mer. Daniels, apakah Anda tidak mengerti? Saya sudah berjanji kepada orang lain, saya akan menyingkirkan Anda, jadi saya akan memastikan untuk memenuhi janji saya. Juga, Anda pikir keluarga Fender akan berisiko membuat musuh dari keluarga Zimmerman atas Anda? Petik 2. Kata-kata Clinton sangat palu di dada Tungsten. Dia berbaring lemas di sofa. Keluarga Daniels hanyalah keluarga kelas 2. Sejauh menyangkut Zimmerman dan Fender, keluarga Daniels hanya sedikit lebih baik daripada orang biasa. Di samping Tungsten, Tuan Tua Daniels berada beberapa saat lagi dari meledak. Dia tidak percaya bahwa keluarga Daniels yang telah dia bangun dengan kerja keras selama puluhan tahun akan berakhir. Sebagai seseorang yang pernah menjadi pahlawan, dia tidak bisa menerima apa yang terjadi. Keluarga Zimmerman bahkan belum ada di Springfield ketika ia membangun nama keluarga Daniels dari awal. Sejauh yang dia ketahui, sebanyak mungkin kekuatan dan warisan yang dimiliki keluarga Zimmerman, mereka masih orang luar. Namun, orang luar ini akan menghancurkan keluarganya, seorang bangsawan setempat. Itu selalu dia menyingkirkan orang lain, bukan sebaliknya. Jadi kamu tidak akan membiarkan kami pergi, kalau begitu, Clinton. Tuan Lama Daniels mengepalkan giginya dan bertanya. Tuan Lama Daniels, saya sudah berjanji kepada seseorang sehingga hanya benar saya memenuhi janji saya. Dia ingin benar-benar menyingkirkan keluarga Daniels, jadi inilah saya. Petik 2. Lalu, bersiaplah untuk mati. Kemudian Tuan Tua Daniels memantul dari sofa dan bergegas menuju Clinton. Jika Clinton menolak untuk membiarkan keluarga Daniels hidup, maka Tuan Tua Daniels akan menyeretnya ke bawah. Oh, mati bersama mereka. Dia tahu bahwa bahkan jika keluarga Daniels tidak melawan, masih belum ada yang menyelamatkan mereka karena mereka menjadi sasaran keluarga yang dibedakan seperti Zimmermans. Karena ini adalah masalahnya, maka Tuan Lama Daniels memutuskan bahwa ia akan mengubur Clinton, putra tertua dan pewaris pertama keluarga Zimmerman bersama mereka. Master Tua Daniels dulunya adalah seorang master di peringkat harimau. Dia jauh lebih kuat daripada mereka yang baru saja bergabung dengan peringkat harimau juga, jadi dia yakin bahwa dia akan dapat menyerang atau bahkan membunuh Clinton jika semuanya berjalan dengan baik. Sebagai pahlawan yang mendirikan keluarga Daniels, orang harus mengakui bahwa Tuan Lama Daniels adalah seorang pria pemberani. Dia tidak seperti Tungsten, seseorang yang telah menjalani hidup mereka dalam kekayaan dan kehilangan keberanian seorang seniman bela diri. Namun, keberanian bukan apa-apa tanpa kemampuan, karena Anda hanya akan menyerahkan diri pada piring perak. Namun, semua yang dilihat semua orang adalah tubuh lama Tuan Daniels berhenti selangkah dari Clinton. Kemudian tubuhnya perlahan terangkat dengan kakinya tergantung di udara. Sebelum ada yang menyadarinya, sebuah tangan besar telah menemukan jalannya ke leher Tuan Daniels yang lama dan sekarang perlahan-lahan mengangkatnya dari tanah. Meskipun menjadi master di peringkat harimau, Tuan Tua Daniels terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa melawan karena tubuhnya dibesarkan dari tanah. Dia meletakkan kedua tangannya di pergelangan tangan-tangan besar dan mencoba mencabutnya dari lehernya, tetapi itu tidak berhasil. Perbedaan kekuatan mungkin tidak begitu drastis jika Master Tua Daniels masih berada di puncaknya. Namun, Tuan Lama Daniels memang sudah tua dan hampir tidak sekuat dia di masa mudanya. Pria itu berusia 80-an dan otot-ototnya juga mulai menyusut. Perbedaan terbesar adalah tinggi badannya. Di puncaknya, Tuan Tua Daniels berdiri 180 cm, tetapi dia bahkan tidak 170 cm sekarang. Seiring bertambahnya usia orang, fungsi tubuh mereka mulai menurun dan mereka kehilangan banyak kekuatan mereka. Inilah sebabnya dia tidak bisa melawan sama sekali melawan Tuan seperti itu. Bab 211. Retakan. Suara lembut itu membuat semua orang di ruang tamu bergidik ketakutan. Butir-butir keringat dingin terbentuk di dahi semua orang, dan mereka menutupi leher mereka dengan tangan mereka, menelan. Dengan retakan ini, Tuan Daniels tua tiba-tiba berhenti meronta dan anggota tubuhnya jatuh oleh samping. Semuanya terjadi terlalu cepat dan pada saat keluarga Daniels menyadari apa yang sedang terjadi, leher Tuan Tua Daniels telah patah. Ayah. Tuan Tua Daniels. Clinton Zimmerman, beraninya kau membunuh ayahku? Tungsten bertanya, matanya merah. Mengapa? Apakah Anda ingin menyerang saya juga, Ten? Daniels, apakah Anda benar-benar ingin garis keturunan keluarga Daniel berakhir dengan Anda? Clinton bertanya dengan acuh tak acuh.
Dia bertindak seolah-olah membunuh Tuan Tua Daniels adalah hal yang tidak penting baginya. Itu tidak terlalu jauh dari kebenaran, karena dia selalu memandang rendah keluarga kelas 2 seperti Daniels. Jika bukan karena fakta bahwa Morris adalah antek Silva dan ketidaksenangan Silva dapat memengaruhi pengangkatannya selama 10 tahun, Clinton akan menyingkirkan keluarga Daniels dengan mudah. Kamu, Puff. Tungsten memuntahkan seteguk darah dalam kemarahan dan hampir pingsan. Dia tidak berani menyerang Clinton. Bahkan jika dia melakukannya, dia hanya akan berakhir seperti Tuan Tua Daniels. Itu adalah tindakan bunuh diri. Namun, dia masih harus melakukan sesuatu karena Clinton telah membunuh ayahnya di depan matanya. Dia harus membalas dendam sebagai anak yang berbakti. Pada saat yang sama, Clinton juga kehilangan kesabaran. Kata-kata saya masih berlaku, Tuan Daniels. Anda memiliki 1 hari untuk membubarkan keluarga dan saya tidak akan membunuh kalian semua. Jika tidak, Anda dapat mengucapkan selamat tinggal untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Daniels. Jangan mencoba untuk melawan atau melarikan diri, karena saya tidak pernah gagal melakukan apapun yang saya inginkan di sini di Springfield. Yah, tentu saja, kamu bebas untuk mencobanya. Setelah ini, Clinton berbalik untuk meninggalkan rumah keluarga Daniels, meninggalkan mata yang penuh dengan teror dan mayat seorang lelaki tua. Tungsten jatuh ke belakang ke sofa dan menatap langit-langit dengan pandangan kosong begitu Clinton pergi. Orang-orang yang bertanggung jawab atas perusahaan dan proyeknya diam-diam meninggalkan keluarga Daniels. Keluarga itu kacau, dan sebagai karyawan, mereka harus memutuskan hubungan dengan keluarga Daniels sesegera mungkin. Sementara mereka telah mendapatkan cukup banyak uang dengan bekerja untuk keluarga Daniels, mereka juga menghargai hidup mereka. Keluarga besar dan kerabat Daniels juga dengan cepat melepaskan diri dari cabang utama dan meninggalkan Springfield dengan tabungan pribadi mereka. Semalam, seluruh keluarga Daniel hancur menjadi abu. Mereka adalah keluarga yang agak dikenal di Springfield, memiliki aset senilai ratusan miliar dolar. Sekarang keluarga ini telah pecah dan menghilang sebelum semua orang mata. Tidak ada yang menghibur pikiran untuk membalas dendam terhadap keluarga Zimmerman, karena tidak satupun dari mereka memiliki keinginan mati. Sementara itu, David, pelaku sebenarnya di balik semua ini saat ini sedang mendengkur di Hotel Starry Night Bintang 10. Dia menyesal ketika dia check-in ke suite mewah-mewah Starry Night Hotel tadi malam dan masuk ke kamar. Seperti yang diharapkan dari Hotel Bintang 10, itu jauh lebih mewah daripada Hotel Bintang 8-nya. Dia bahkan berpikir untuk membeli hotel. Dia bertanya-tanya apakah pemiliknya bersedia menjual hotel ini kepadanya. David kemudian dibangunkan dari tidurnya oleh sebuah panggilan. Dia mengambil teleponnya dan menyadari bahwa itu dari Pearl. Halo, Nona Pearl, apakah ada yang salah? Tanya David. Liddell. Proyek yang sempat tertunda karena Gunther kini telah dilanjutkan kembali. Saya juga mendengar bahwa keluarga Daniel benar-benar dihancurkan dan dihapus dari sejarah. Pearl berkata dengan penuh semangat melalui telepon. Oh, sudah. Saya pikir Clinton mengatakan dia akan memberi saya jawaban yang lebih pasti besok. Cukup efisien, kan? Nah, kalau begitu, jangan buang waktu. Cari dan investasikan di lebih banyak proyek. Tidak ada yang akan berani menimbulkan masalah lagi. Petik 2. Baiklah, Tuan Liddell. Setelah mengakhiri panggilan, Pearl mulai mengatur agar orang-orang mulai bekerja. Mereka harus menunda semua negosiasi setelah Gunther menghentikan perkembangan mereka. Gunther telah mengirimkan kabar bahwa tidak ada yang akan bekerja sama lebih lanjut dengan bisnis ini jika mereka melanjutkan untuk bermitra dengan Islik. Sekarang setelah keluarga Daniels digulingkan, tidak ada orang di sekitar untuk mengancam mereka lagi dan mereka dapat terus bekerja dengan damai. Semua orang bersuka cita. Bab 212. Seperti yang diharapkan dari bos mereka, Tuan Liddell telah berhasil menyelesaikan semuanya hanya dalam sehari. Para karyawan tahu bahwa mereka memiliki masa depan yang cerah menunggu mereka karena mereka bekerja di bawah atasan seperti itu. Tidak lama setelah David mengakhiri panggilan dengan Pearl, panggilan lain masuk. David tidak mengenali nomor tak dikenal ini. Halo, siapa ini? Tanya David. David, saya sudah menghapus keluarga Daniel seperti yang Anda minta. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Suara Clinton terdengar dari ujung telepon. Clinton, ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Senang berbisnis dengan Anda, Clinton. Jangan khawatir, saya juga tidak akan melupakan apa yang saya janjikan kepada Anda. Jika ada yang perlu saya bantu, silakan hubungi saya, jawab David. Kau orang yang mudah diajak bernegosiasi, David. Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Cari saya jika ada sesuatu yang Anda perlu bantuan di Springfield, kata Clinton.
Yang paling dibutuhkan Clinton adalah janji dari David. Setelah mengakhiri panggilan dengan Clinton, David berbaring di tempat tidur tenggelam dalam pikirannya. Setelah kejadian dengan keluarga Daniel ini, David benar-benar memahami pentingnya kekuatan seseorang. Saudara-saudara Daniel jauh dari lemah, mereka kebetulan bertemu dengan Zimmerman, yang bahkan lebih kuat. Yang terakhir begitu kuat sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Mereka bahkan tidak termasuk dalam tingkatan SCC yang lebih tinggi yang sama. Morris mungkin adalah anggota inti lama, tetapi Clinton adalah salah satu pendiri SCC. Di bawah insentif manfaat masa depan, pendiri memutuskan untuk menyingkirkan anggota inti. Sementara pendiri lain yang seharusnya menjadi pendukung Morris dan menghentikan Clinton tetap tidak tahu apa-apa sepanjang insiden itu. Ini berarti kesepakatan pasti telah dicapai antara kedua pendiri. Atau mereka telah memperdagangkan semacam keuntungan. David juga tahu bahwa Clinton tidak akan membantunya sama sekali jika dia tidak menunjukkan kekuatan yang begitu besar. Itu juga karena Clinton membutuhkan kekuatan David yang ditawarkan mantan untuk membantunya menyingkirkan keluarga Daniels. Semuanya terjadi karena kekuatan, jadi dia harus terus meningkatkan dirinya. Ini adalah hal yang paling penting. Di sisi lain, Pearl dan Rhonda tinggal di apartemen kelas atas. Dengan tubuh yang bisa membuat siapapun mimisan, Rhonda berbaring di tempat tidur sambil berbicara di telepon. Sesaat kemudian, dia meletakkan telepon dengan bingung. Dia baru saja mengetahui nasib Daniel. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan atasan Pearl. Hanya dalam sehari, saudara-saudara Daniels lumpuh, tuan tua Daniels sudah mati, dan keluarga Daniels telah disingkirkan. Bagian yang paling sulit dipercaya dari semua itu adalah bahwa Clinton, pendiri SCC, adalah orang di balik semua itu. Dia bertanya-tanya bagaimana David berhasil membujuk Clinton untuk membantu menyingkirkan anggota inti dalam organisasinya sendiri. Lebih jauh lagi, Morris adalah antek Silva, dan dia tidak dapat memahami mengapa Silva tidak ikut campur. Rhonda memiliki terlalu banyak pertanyaan tentang apa yang terjadi. Itu terlalu tidak logis, namun itu tidak menghentikannya untuk menjadi kebenaran. Dia harus mencari waktu untuk meminta jawaban Pearl. Dia ingin tahu apa yang terjadi ketika mereka pergi menemui Gunther kemarin dan siapa David Liddell. Bab 213. Kematian keluarga Daniel adalah insiden kecil di kota metropolitan internasional yaitu Springfield. Ditambah dengan blokade yang disengaja pada gosip oleh keluarga Zimmerman, hanya beberapa orang terpilih yang tahu kebenaran tentang apa yang terjadi. Tim Islik International melanjutkan operasi normal, melakukan yang terbaik untuk membantu David membelanjakan uang dengan menyelidiki dan bernegosiasi. David kehilangan semua rasa kantuk setelah dia dibangunkan oleh panggilan, jadi dia langsung pergi ke kantor sementara Islik International. Dia akan menemui pemilik gedung perkantoran ini sore ini dan mencoba membeli gedung ini sebelum dia pergi ke ibu kota. Setelah apa yang terjadi dengan keluarga Daniels, seharusnya tidak ada lagi orang bodoh buta yang berusaha mengganggu Islik International. David berencana untuk mengunjungi Clinton lagi sebelum dia pergi dan meminta pria itu untuk membantunya mengawasi pembuat onar karena yang terakhir membutuhkan bantuannya. Dia mungkin juga membuat yang terbaik dari pengaturan ini. Namun, hampir semua orang keluar dari kantor ketika dia tiba. Hanya ada beberapa wanita di departemen keuangan yang bekerja di kantor. Kedatangan David menarik perhatian para wanita ini. Mereka sangat mengagumi atasan seperti itu karena dia tampan, kaya, dari latar belakang yang kuat, tetapi tidak sombong tentang hal itu. Pria itu hanya membutuhkan waktu sehari untuk menyelesaikan masalah jangka panjang yang dihadapi perusahaan. Dia terlalu sempurna dan karenanya, dia menjadi pria impian mereka. Halo, Tuan Liddell. Halo, Tuan Liddell. Para wanita segera berhenti bekerja dan menyapa David ketika mereka melihatnya masuk. Mereka semua ingin meninggalkan kesan yang baik pada atasan muda dan tampan ini. Halo, terima kasih atas kerja kerasnya. Di mana orang lain? David bertanya, melihat sekeliling kantor yang kosong. Oh, Tuan Liddell, mereka semua keluar untuk bertemu dengan klien. Karena masalah dengan Prosperity Properties beberapa hari yang lalu, sebagian besar proyek kami ditunda. Sekarang properti kemakmuran tidak lagi menghalangi kami, semua proyek kami telah dilanjutkan sehingga semua orang akan agak sibuk akhir-akhir ini. Baiklah, terima kasih untuk usaha Anda. Suruh Nona Pearl membawa kalian keluar untuk liburan berbayar setelah gelombang pekerjaan ini selesai. Pergi kemanapun Anda mau, itu ada di perusahaan. Kata David dengan semangat. Kalau begitu saya akan berterima kasih atas nama perusahaan, Tuan Liddell. Salah satu wanita berkata dengan gembira. Oh, benar, apakah Nona Pearl juga keluar? Tanya David. Saya pikir Mes.
Warner menghubungi perusahaan lain yang mencari investor dan pergi untuk menyelidiki perusahaan pagi ini. Baiklah, jangan biarkan aku mengganggumu, aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Kemudian, David berjalan ke kantor manajer umum. Karena ini hanya lokasi kantor sementara, tidak ada kantor ketua untuk David. Dia duduk di meja kantor dan membolak-balik beberapa dokumen. Merasa tidak tertarik, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memainkannya. Obrolan grup kelas sekolah menengah tampak agak hidup hari ini. Seseorang sepertinya telah menandainya. David mengetuk obrolan grup untuk membaca pesan. Dalam sekejap, dia selesai membaca ratusan pesan. Dia merasa agak sedih. Ternyata, ada teman sekelas di kelas temannya yang tinggal cukup dekat dengan Sarah. Kemudian, sekitar 2 hingga 3 tahun yang lalu, orang tua Sarah membawanya pulang. Ada desas-desus bahwa itu karena dia mengalami depresi dan mencoba bunuh diri sekali di sekolah hanya agar teman asramanya menemukannya tepat waktu. Setelah itu, pihak sekolah menghubungi orang tuanya untuk menjemputnya pulang. Bab 214. Setelah dia dibawa pulang, Sarah melakukan apa yang diperintahkan tetapi dia tidak pernah berbicara, seolah-olah dia sudah bisu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun bahkan setelah kembali ke rumah selama beberapa hari. Orang tuanya panik. Mereka hendak pergi ke sekolah dan meminta penjelasan. Sarah baik-baik saja sebelumnya, jadi mereka ingin tahu apa yang menyebabkan perubahan mendadak itu. Teman sekelas yang tinggal dekat dengan Sarah telah mendengar tentang apa yang terjadi dari keluarganya. Jadi sekarang dia menanyakan obrolan grup kelas apakah ada yang tahu cerita lengkapnya. Secara alami, obrolan grup akhirnya membahas masalah ini dengan penuh semangat. Pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa David dan Sarah pernah belajar di sekolah yang sama dan menjadi pasangan selama sekolah menengah. Hal ini mengakibatkan banyak orang menandai David dan menanyakan apakah dia tahu apa yang terjadi dengan Sarah. Banyak teman sekelas bahkan bercanda bahwa David telah mencampakkan Sarah karena dia menemukan orang lain di universitas dan inilah mengapa Sarah mengalami depresi. Kemudian beberapa teman sekelas yang agak dekat dengan Sarah langsung menyebut David playboy. Tentu saja, ada juga beberapa teman sekelas yang membela David dan mengatakan bahwa tidak mungkin David akan mencampakkan Sarah mengingat betapa dia menyukainya saat itu. Mereka yakin ada lebih dari yang terlihat dalam masalah ini. Kurangnya tanggapan David berarti bahwa percakapan kemudian menyimpang dari masalah depresi Sarah ke pertemuan selama liburan musim panas. Kelas belum mengatur reuni sejak mereka lulus, dan semua orang sudah akan lulus dari universitas sekarang. Saran ini tentu saja mendapat dukungan mayoritas, jadi semua orang mulai berdiskusi kapan harus bertemu. David memikirkannya dan memutuskan bahwa dia memang harus menjelaskan dirinya sendiri sebelum semua orang menganggapnya sebagai playboy. Meskipun masalah ini tidak terlalu memengaruhinya, dia tidak suka disalahkan atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Sarah dan aku sebenarnya sudah lama putus. Dia yang mencampakkanku, bukan sebaliknya karena dia jatuh cinta pada pria dari keluarga kaya. Tetapi saya mendengar bahwa keluarga pria itu bangkrut baru-baru ini, jadi pada dasarnya itulah yang terjadi. Anda dapat bertanya di sekitar SRU jika Anda. Jangan percaya padaku, berita itu seharusnya sudah menyebar cukup luas sekarang. Orang-orang segera mulai mendiskusikan masalah ini setelah David mengirim pesan. Jadi, dengan kata lain, Sarah yang akan datang. Dia mencampakkan Dave untuk pacar yang kaya, dan kemudian tidak dapat menerima kejutan ketika keluarga pacar kaya ini bangkrut. Petik 2. Saya kira demikian. Saya percaya kata-kata Dave. Aku tahu itu, tidak mungkin Dave akan mencampakkan Sarah. Dia sangat menyukainya di sekolah menengah. Saya pikir Dave adalah playboy, tetapi ternyata Sarah yang playgirl. Situasinya sangat menyedihkan. Jadi bagaimana jika dia menyedihkan? Dia tidak memiliki siapapun untuk disalahkan kecuali dirinya sendiri. Dave sangat baik padanya di sekolah menengah, begitu banyak dari kami para gadis yang iri padanya karena memiliki pacar yang begitu baik. Aku tidak percaya dia mencampakkan Dave demi pria kaya. Dia akan datang. Kemudian David mengirim SMS lagi, baiklah, teman-teman. Jangan bicarakan ini lagi, setiap orang berhak memilih apapun yang paling menguntungkan mereka. Saya tidak menyesali apapun, itu cukup untuk saya. Karena David telah berbicara, semua orang berhenti membicarakan masalah itu juga. Seperti yang dikatakan David, setiap orang berhak memilih apapun yang paling menguntungkan mereka. Namun, begitu Anda telah membuat pilihan, maka Anda juga harus menanggung semua konsekuensinya. Semua orang mulai mendiskusikan reuni lagi dan segera bertanya kepada David apakah dia akan hadir. David setuju dan mengatakan kepada mereka untuk hanya mengirimi dia alamat setelah diputuskan.
Ini mengejutkan semua orang karena dari apa yang mereka ingat tentang David, pria itu akan selalu menghabiskan waktu luangnya selama bekerja paruh waktu. Kelas telah keluar untuk banyak pertemuan sebelumnya dan dia tidak menghadiri salah satu dari mereka, bahkan untuk kelulusan. Karena itu, mereka hanya memintanya dengan hormat dan terkejut ketika dia setuju kali ini. Bab 215. Di sebuah villa pegunungan di ibu kota. Celia saat ini sedang beristirahat di kamarnya. Hari ini adalah hari Sabtu dan dia tidak perlu pergi ke sekolah, jadi dia memutuskan untuk tidur hari ini. Hanya agar teleponnya berdering tanpa henti di pagi hari. Celia menggulir ponselnya dan menyadari bahwa obrolan grup kelas sekolah menengah sedang membahas mantan teman sekelas. Celia tinggal di ibu kota, tetapi dia bersekolah di sekolah menengah di daerah kecil Kota Su. Dia telah dipindahkan ke Kota Su selama tahun kedua sekolah menengahnya. Ini karena ayahnya telah pindah ke Kota Su saat itu, dan ibunya, seorang pengusaha wanita yang kuat, selalu berlarian ke luar negeri untuk bekerja. Akibatnya, dia mengikuti ayahnya ke Kota Su. Namun, setahun kemudian, ayahnya telah membuat nama untuk dirinya sendiri di Kota Su dan dipindahkan kembali ke ibu kota. Saat itu, dia bersikeras bahwa dia tinggal di Kota Su sampai dia lulus. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah dewasa dan harus belajar mandiri dan bahwa berpindah sekolah terus-menerus tidak bermanfaat bagi studinya. Sejak saat itu, Celia yang berusia 17 tahun tinggal sendirian di Kota Su. Dia akan pergi ke sekolah sendiri, belajar mencuci pakaian sendiri, membuat makanan, membersihkan rumah, dan beradaptasi dengan perasaan kesepian. Dia melakukan semua ini untuk satu orang. Seseorang yang memberinya kesempatan kedua dalam hidup. Terlepas dari tahun-tahun yang telah berlalu, dia tidak bisa melupakan orang yang telah tertanam kuat di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah melupakan akhir pekan itu ketika dia baru saja tiba di Kota Su bersama ayahnya. Saat itu hari hujan, dan dia sedang menyeberang jalan ketika dia terpeleset dan jatuh di tengah jalan. Pada saat itu, sebuah truk kehilangan kendali dan melaju kencang ke arahnya. Dia terlalu ketakutan untuk bergerak, tetapi saat dia menutup matanya dan menerima takdirnya, dia diliputi pelukan hangat. Secara naluriah, dia memeluk orang itu kembali dengan setiap ons energi yang dia miliki. Sebuah tabrakan besar terdengar dan dia membuka matanya hanya untuk menyadari bahwa itu adalah seorang anak laki-laki yang memeluknya. Dia melihat sisi wajahnya untuk melihat bahwa dia terawat dengan baik dan tampan. Dia menyadari bahwa anak laki-laki itu telah membawanya ke sisi jalan sementara truk menabrak sebuah bangunan yang sedang dibangun beberapa puluh meter dari mereka. Dia hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika anak laki-laki ini tidak menyelamatkannya. Mungkin saja dia akan diratakan oleh truk dan pergi ke dunia lain. Saat itu, bocah ini sedang mengantarkan makanan cepat saji. Untuk menyelamatkannya, sepeda anak laki-laki itu dilempar ke samping dan lebih dari selusin pesanan makanan cepat saji terbuang sia-sia. Dia ingin memberi kompensasi kepadanya, tetapi dia menolaknya dan mengatakan bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama. Namun, ada begitu banyak orang di jalan dan dia adalah satu-satunya yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya, dia menyadari bahwa anak laki-laki ini adalah teman sekelasnya. Dia sangat gembira dengan ini. Sejak saat itu, dia mulai memperhatikannya. Bocah itu mungkin tidak pernah tahu bahwa ada sepasang mata yang diam-diam memperhatikan setiap gerakannya di sekolah. Anak itu kuat, termotivasi, optimis, dan ceria. Tidak peduli seberapa buruk kondisi keluarganya, dia tidak pernah mengeluh. Setiap kali dia bebas, dia akan melakukan pekerjaan paruh waktu untuk membantu mengurangi beban keuangan keluarganya. Dia tidak punya banyak waktu luang untuk belajar, tetapi nilainya selalu bagus. Sebelum dia datang ke sekolah ini, anak laki-laki ini selalu menjadi yang pertama. Ketika dia datang ke sekolah ini, ada kalanya dia dengan sengaja membuat beberapa kesalahan dalam ujiannya agar dia bisa mengambil tempat pertama lagi. Dengan ini, mereka menjadi teman baik yang saling menghargai. Nilai mereka selalu berganti-ganti antara tempat pertama dan kedua. Ini hanya mungkin karena dia sengaja membuat kesalahan. Setahun kemudian, ayahnya meninggalkan Kota Su tetapi dia bersikeras untuk tinggal karena dia tidak ingin meninggalkannya begitu cepat. Tidak lama setelah ayahnya pergi, dia menemukan pacar. Dia adalah gadis cantik dari kelas. Mereka cocok satu sama lain, dan teman sekelas menggoda bahwa mereka adalah pasangan yang dibuat di surga. Dia mengucapkan selamat kepada mereka, tetapi begitu dia kembali ke rumah, dia tidak bisa menghentikan air mata mengalir di wajahnya. Dia menghabiskan waktu lama menangis di bawah selimutnya. Dia telah membenci betapa pengecut dan lemahnya dia. Bab 216. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berani mengungkapkan perasaannya.
Mungkin jika dia telah membuat niatnya diketahui sebelumnya, dia akan menjadi orang yang berdiri di sisinya. Dia akan menjadi orang yang disebut teman sekelasnya sebagai gadis emas. Dia berpikir panjang dan keras malam itu sebelum akhirnya mengerti. Dia akan puas jika dia bisa benar-benar bahagia. Mungkin cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan. Dia merasa bahwa keadaan pikirannya telah meningkat pada saat itu. Meski begitu, dia terus memperhatikannya. Dia senang dengan gadis itu. Dia tidak berharap dia menjadi pria yang penuh perhatian yang akan melakukan segalanya untuk gadis itu. Dia akan menyiapkan sarapan di pagi hari, mengambil makan siang di siang hari, mengirimnya pulang sepulang sekolah. Hal ini terus berlanjut hingga kelulusan. Setelah itu, mereka masuk ke Universitas South River bersama-sama. Dia tidak lagi sederhana dalam ujian kali ini. Dia diterima di Greenwood University di kota kelahirannya ibu kota sebagai pencetak gol terbanyak di kelasnya, kabupaten, kota, dan provinsi. Dia juga menjadi pencetak gol terbanyak provinsi pertama dalam sejarah SMA Kota Sudan yang pertama diterima di universitas nomor 1 di negara itu. Mereka tidak berhubungan lagi sejak universitas, dan hanya akan saling mengirim pesan berkat selama liburan. Dia ingin melupakannya dan melanjutkan hidupnya. 3 tahun telah berlalu, namun dia masih bersembunyi di lubuk hatinya yang terdalam. Orang itu adalah David. Ketika Celia melihat topik dan karakter yang sedang dibahas oleh obrolan grup kelas temannya, dia melompat dari tempat tidur, langsung bangun. Itu karena siswi Sarah yang mereka diskusikan adalah pacar David. Bagaimana mungkin? Kenapa Sarah berubah seperti ini? Bagaimana dengan Daud? Apa yang terjadi padanya? Apa yang dia lakukan sekarang? Dia melihat obrolan grup yang membahas bahwa Sarah menjadi seperti ini karena David mencampakkannya untuk seseorang yang baru. Wajah Celia langsung memerah karena marah. Setelah mengenal David selama 2 tahun, tidak mungkin dia melakukan itu. Dia bukan tipe pria yang berubah-ubah dalam kasih sayang. Dia pikir mungkin Sarah yang mencampakkan David. Namun, dia telah bersembunyi di obrolan grup selama ini. Dia tahu bahwa percakapan akan beralih kepadanya jika dia mengatakan sesuatu. Karena itu, dia hanya menonton percakapan itu dalam diam, mengharapkan David muncul dan akhirnya mengatakan sesuatu. David tidak mengatakan apa-apa meskipun banyak teman sekelas yang menyebut namanya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi pada David. Celia menatap teleponnya sepanjang pagi, takut kehilangan jawaban David. Tepat sebelum tengah hari, David akhirnya angkat bicara dalam obrolan grup. Celia lega melihat penjelasan David. Benar saja, itu cukup banyak apa yang dia berspekulasi. Sarah telah memilih pewaris yang kaya daripada David. Dia tidak mengerti mengapa Sarah melakukan itu ketika David begitu baik padanya. Apakah uang benar-benar penting? Jadi bagaimana jika dua orang yang saling mencintai tidak punya uang? Tidak bisakah mereka hidup bahagia selamanya? Hal-hal seperti itu pasti tidak dapat dipahami oleh seorang gadis yang tidak pernah kekurangan uang sejak dia masih kecil. Bab 217. Tunggu sebentar. Celia sepertinya mengingat sesuatu. Sarah mencampakkan David. Jadi, David masih lajang sekarang. Dan dia pasti sedang kesal sekarang, kan? Haruskah aku menghiburnya? Celia duduk di tempat tidur, wajahnya yang cantik terpelintir, sementara pertengkaran sengit terjadi di benaknya. Haruskah saya mengirim pesan kepada David untuk menghiburnya? Bagaimana jika dia mengira aku menyukainya? Tapi aku memang menyukainya. Aku harus mengakui perasaanku padanya sekarang. Atau dia akhirnya akan mendapatkan pacar lain. Karena aku tidak bisa melupakannya, aku harus mencoba mengejarnya. Setelah mengambil keputusan, Celia mengeluarkan ponselnya dan mengirimi David pesan dengan tangan gemetar. Namun, dia mengetik dan menghapus pesan sederhana itu. Dia menghapusnya dan mengetik lagi. Pada akhirnya, dia telah mengubahnya lebih dari 10 kali sebelum mengatupkan giginya dan mengirimkannya ke David. Dia hanya mengirim beberapa kata. Celia, David, bagaimana kabarmu? Setelah mengirim pesan, Celia menatap ponselnya dengan gugup. Mata besarnya yang indah terbuka lebar sampai terasa perih. Anda bisa melihat bagaimana perasaannya. Lapangan musim semi. Kantor sementara Eastleigh International. David sedang duduk di kantor manajer umum saat dia mengobrol dengan semua orang di obrolan grup. Sebuah pesan teks muncul di layar ponsel. Celia, David, bagaimana kabarmu? David mengetuk pesan teks dan mengetahui bahwa itu dari teman sekelasnya di SMA, Celia. Pikirannya terbang kembali ke sore itu beberapa tahun yang lalu. Gadis yang dia selamatkan di persimpangan kota Su.
Itu berbahaya. Seorang gadis terpeleset di tengah jalan, dan sebuah truk berat tak terkendali melaju. Dia bekerja paruh waktu sebagai pengantar barang. Tanpa berpikir dua kali, dia melemparkan sepedanya ke samping dan berlari membawanya ke pinggir jalan. Ketika dia membawa gadis itu ke pinggir jalan, truk itu melaju melewati mereka dan segera menabrak sebuah bangunan yang sedang dibangun tidak jauh dari situ. Jika dia ragu-ragu sama sekali, gadis itu akan tertabrak truk. Hampir pasti kematian jika truk seperti itu menabrak seseorang. Saat itu juga hujan, dan ada lokasi konstruksi di sekitar persimpangan, yang membuat jalan licin. Jika dia juga tergelincir dalam prosesnya, keduanya akan terbunuh oleh truk. Karena itu, dia ketakutan meskipun dia telah menyelamatkan gadis itu. Setelah menyelamatkan gadis itu, dia menyadari bahwa itu adalah teman sekelas barunya, Celia. Karena penyelamatan itu, lebih dari selusin pesanan takeaways-nya telah dirobohkan. Bosnya bahkan memotong gajinya setengah bulan. Dia masih ingat hari pertama Celia di sekolah, dan dia segera menyebabkan kegemparan di antara hampir semua anak laki-laki di sekolah. Semua orang mulai mengalami cinta di sekolah menengah, dan Celia memuaskan hampir semua citra anak laki-laki tentang Dewi yang sempurna. Gaun putihnya, rambut pirang, dan fitur halus yang sempurna membuatnya tampak seolah-olah dia baru saja keluar dari lukisan. David juga terkesan dengannya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Semasa SMA, dia sibuk setiap hari, berniat menghasilkan lebih banyak uang untuk meringankan beban keluarga Bibi Sally dan Bibi Diana. Sejak dia menyelamatkannya, kedua orang itu perlahan menjadi akrab satu sama lain, akhirnya menjadi teman dekat. Baru setelah dia berkumpul dengan Sarah dia mulai menjauhkan diri dari Celia karena Sarah sangat cemburu sehingga dia tidak ingin dia bergaul dengan Celia. Sebagai seorang pria, David bisa merasakan bagaimana Celia memperlakukannya secara berbeda. Namun, dia tidak berani menerimanya. Celia seperti awan yang indah di cakrawala, terlihat tetapi tidak terjangkau. Orang tuanya meninggal ketika dia masih muda, dan dia sering dianiaya oleh paman Bobby sampai dia pindah ke rumah Bibi Sally di sekolah menengah. Oleh karena itu, ia memiliki harga diri yang rendah. Bab 218. Itu tidak mungkin. Namun, dia mencoba berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi untuk menyembunyikan rasa rendah diri yang terkubur jauh di dalam hatinya. Selain itu, dia takut Celia memperlakukannya seperti itu karena rasa terima kasih. Dia pikir dia mengasihani dia. Oleh karena itu, sedikit kebanggaan dan alasan yang dia tinggalkan memberitahunya bahwa gadis-gadis seperti Celia berada di luar jangkauannya. Setelah dia mendapatkan Sarah, dia perlahan melupakan Celia. 3 tahun telah berlalu, selain bertukar kata ketika mereka mengirim berkas selama liburan, mereka hampir tidak berbicara. Dia tidak berharap dia mengiriminya pesan tiba-tiba. Dia pasti sudah membaca pesan yang dia kirim di obrolan grup. Dia mengirim pesan kembali. David, aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu, Celia? Di sisi lain, Celia menatap layar ponselnya saat akhirnya menerima jawaban. Dia langsung sangat gembira. Dia mengetik pesan lain dan mengirimkannya ke David. Celia, aku juga baik-baik saja. David, kapan kamu datang ke ibu kota? Aku akan menunjukkanmu keliling kota metropolitan internasional. Ibu kota itu menarik dan memiliki banyak tempat wisata. David, tentu. Kebetulan saya mungkin akan datang ke ibu kota dalam beberapa hari. Saya akan mengganggu Anda saat itu karena saya tidak akrab dengan ibu kota. Celia membeku ketika dia melihat pesan David. David akan datang ke ibu kota. Dan dalam beberapa hari. Aku tidak memimpikannya, kan? Celia, benarkah? Apa kamu yakin tidak menggodaku? David, tentu saja. Celia, kita punya kesepakatan kalau begitu. Hubungi saya ketika Anda datang ke ibu kota. Daud, oke. Celia, David. David, Celia, kudengar kamu putus dengan Sarah. David, ya, kamu pasti melihatnya di obrolan grup. Tapi aku tidak menyangka dia menjadi seperti ini. Celia, jangan sedih, ini bukan salahmu. Kamu juga korban. David, saya baik-baik saja. Yang terburuk sudah berakhir. Saya akan menyambut masa depan dengan senyuman. Celia, oke, aku akan ada untukmu. Setelah Celia mengirim pesan, pipinya menjadi merah padam. Itu sangat tampan. Pada saat yang sama, dia sangat gugup saat dia mulai bernapas dengan cepat. Dia tidak tahu bagaimana David akan menanggapinya. Cukup jelas apa yang dia maksud ketika dia mengatakan itu, kan? David tercengang oleh pesan itu. Sejujurnya, bohong untuk mengatakan bahwa David tidak tertarik pada gadis seperti Celia. Namun, dia memiliki kontrol diri yang kuat.
Dia tidak akan memikirkan atau menyentuh apa yang tidak dimaksudkan untuk menjadi miliknya. Dia dan Celia adalah dua garis paralel yang tidak akan pernah bertemu. Pada akhirnya, dia memilih Sarah. Saat itu, dia tidak berpikir ada banyak perbedaan antara dia dan Sarah. Namun, itu berbeda sekarang. Dia memiliki sistem, dan dua garis paralel telah mencapai titik pertemuan. Karena itu, David memutuskan untuk mengikuti arus dan tidak sengaja menghindarinya. Namun, dia baru saja putus dengan Sarah dan belum siap untuk terbuka pada orang lain dan move on dulu. Sarah telah sangat menyakitinya. Dia berakhir dengan hasil ini setelah 4 tahun kerja keras. Jika dia tidak mendapatkan sistem dan mengubah lintasan hidupnya, apa yang akan terjadi padanya? Bahan tertawaan SRU, objek penghinaan Leo, dan bahkan sesuatu untuk Sarah membual. Dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di sekolah. Bab 219. Bagaimana Sarah akhirnya sedih. Namun, itu tidak layak untuk simpati David. Terutama karena dia telah menyakiti David terlalu banyak. Tidak ada yang salah dengan putus ketika dua orang berhenti mencintai satu sama lain. Namun, Sarah bahkan mempermalukannya untuk menyenangkan Leo setelah putus, yang menurut David terlalu menyakitkan. Sebelum dia kembali normal, dia memutuskan untuk tidak menanggapi petunjuk Celia dan menunggu beberapa saat. Pertama, karena itu, dia berkata, saya akan menghubungi Anda ketika saya di ibu kota. Di sisi lain, Celia menunggu dengan cemas, dan David akhirnya membalas SMS. Namun, dia agak bingung dengan isi pesannya. Apa artinya itu? Apakah saya tidak membuat diri saya cukup jelas? Kenapa dia sepadat pohon? Apakah saya harus mengatakan, David, saya menyukaimu dan ingin bersamamu? Bisakah saya menjadi pacar Anda, agar dia menerima petunjuknya? Cukup sulit bagi seorang gadis untuk mengatakan itu, oke. Oh, dia benar-benar babi. Namun, Celia bersorak ketika dia ingat bahwa David akan segera datang ke ibu kota dan mereka bisa saling bertemu. Oke, aku hanya akan memberitahunya segera. Dia bilang dia akan tetap menghubungiku. Aku tidak akan menerima apapun selain jawaban yang pasti. Pada saat itu, ada ketukan di pintu Celia. Suara ibunya Mindy Graham datang dari luar pintu. Celia, ini hampir tengah hari. Kenapa kamu masih tidur? Bangun, kami punya tamu. Bukankah gadis besar sepertimu malu? Oh, ibu, ini hari Sabtu. Biarkan aku tidur lebih lama lagi. Tidur, sudah kubilang kita punya tamu. Cepat turun dan sambut mereka. Itu tamumu. Saya tidak mengenal mereka. Kenapa aku harus turun? Kamu tidak akan pernah mengenal mereka jika kamu tidak turun. Cepat turun setelah mandi. Jangan membuatku meneleponmu lagi. Mindy berbalik dan turun setelah dia selesai berbicara. Celia dengan marah turun dari tempat tidur dan mulai mandi. Dia tidak punya pilihan. Jika ibunya datang ke sini untuk kedua kalinya, dia akan membuka selimutnya. Celia turun ke bawah setelah mandi. Dia melihat seorang ibu dan anak berbicara dengan ibunya di ruang tamu. Ayahnya, John Yang, duduk di samping mereka, membaca koran. Ayah, Mama, Celia berteriak ketika dia pergi ke ruang tamu. Celia, cepatlah, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada mitra bisnis saya, Bibi Caitlin, dan ini putranya Joshua Houston. Joshua adalah siswa top yang baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Kamu harus berbicara satu sama lain, kata Mindy kepada Celia sambil tersenyum. Bibi Mindy, aku bukan siswa berprestasi. Saya mendengar bahwa Celia pergi ke Greenwood University, sebuah universitas terkenal di dunia. Celia lah yang menjadi siswa top, kata Joshua dengan rendah hati. Dia menatap Celia, matanya hampir keluar dari kepalanya. Wajah Celia masih basah karena mandi setelah bangun dari tempat tidur. Dia tidak memakai riasan dan mengenakan piyama longgar. Sebagai pewaris kaya raya, Joshua adalah tangkapan yang bagus. Tingginya lebih dari 1,8 meter dan memiliki penampilan yang cukup bagus. Dia juga berkencan dengan banyak wanita selama bertahun-tahun. Namun, dari segi level, tak satu pun wanita yang dikencaninya sepersepuluh sebagus Celia tanpa riasan. Setidaknya dia berpikir begitu. Dengan ketampanan mencapai sekitar 6 atau 7, setiap wanita bisa menjadi 8 atau 9 setelah merias wajah. Sangat jarang bertemu dengan 9,5 tanpa riasan, seperti Celia. Ibunya telah membawanya ke sini hari ini untuk memperkenalkannya kepada putri salah satu mitra bisnisnya, yang juga seorang mahasiswa top di Universitas Greenwood. Dia awalnya menolak gagasan itu. Sekolah top seperti Greenwood University pasti kutu buku yang berkacamata. Dia tidak tertarik pada wanita seperti itu. Dia ingin bermain-main selama bertahun-tahun lagi.
Bab 220. Namun, dia tidak punya pilihan karena ibunya mengatakan dia akan memotongnya secara finansial jika dia tidak datang. Dia telah menangkap kelemahannya. Bagaimana dia bisa bersenang-senang tanpa uang? Bagaimana dia akan menghabiskan sepanjang malam di pub dengan teman-temannya? Bagaimana dia akan mendapatkan mobil sport terbaru? Bagaimana dia akan berkeliling dengan mobil sport mengejar gadis-gadis? Karena itu, dia berada di bawah tekanan keuangan. Namun, dia jatuh cinta begitu melihat Celia. Dia pernah membual kepada teman-temannya bahwa dia tidak akan pernah menyerahkan laut demi seekor ikan. Namun, dia tidak segan-segan merelakan puluhan bahkan ratusan lautan untuk Celia, apalagi satu. Kalian berdua adalah siswa terbaik, jadi kalian anak muda memiliki lebih banyak hal untuk dibicarakan. Kata Mindy sambil tertawa kecil. Halo, Bibi Caitlin dan Joshua. Sapa Celia saat dia duduk. Halo, Celia. Halo, Celia. Celia merasa jijik dengan sorot mata Joshua. Mereka penuh dengan posesif seperti yang lainnya. Satu-satunya yang disukainya adalah cara David memandangnya. Itu adalah ekspresi penghargaan tanpa jejak keinginan. Kedua keluarga tidak berbicara lama sebelum makan siang. Setelah makan siang, Celia membuat alasan untuk pergi, mengatakan bahwa dia akan berbelanja dengan teman-teman baiknya. Dia tidak ingin berbicara dengan mereka lagi. Dia tahu apa yang sedang dilakukan ibunya, dia ingin menjodohkannya dengan putranya. Itu bisa memperkuat kerjasama mereka. Pada akhirnya, keuntungan datang lebih dulu. Itu hebat, bahwa Joshua keluar sementara Bibi Caitlin dan aku mendiskusikan beberapa bisnis. Kata Mindy pada Celia. Mama, saya akan berbelanja dengan teman-teman saya. Mereka semua perempuan, tidak pantas membawa laki-laki, keluh Celia. Apa yang salah dengan seorang pria? Dia bisa membantu Anda membawa barang-barang Anda. Kalau tidak, bisakah kamu membawa semua yang kamu beli sendiri? Balas Mindy. Ya, aku bisa membantu Celia membawa barang-barang. Jangan khawatir, Celia. Saya dalam keadaan sehat, dan saya berolahraga secara teratur. Saya baik-baik saja dengan membawa 100 kg. Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan, kata Joshua cepat. Dia akan senang berbelanja dengan Celia. Akan lebih baik jika mereka sendirian. Namun, akan menyenangkan untuk memiliki beberapa pacar di sekitar. Dengan ketampanan Celia, seberapa buruk pacarnya? Pikiran berada di mal yang dikelilingi oleh wanita cantik peringkat lebih tinggi dari 9 dan melihat tatapan iri pria di sekitar mereka membuat Joshua merasa penuh kegembiraan. Celia berhenti berbicara dan berbalik. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Joshua bergegas mengejarnya. Begitu mereka berada di luar villa, Celia menyuruh Joshua menunggu mobilnya. Joshua berdiri di sana dan menunggu dengan penuh semangat. Dia pikir mereka akan berbagi mobil, tetapi Celia membuatnya menunggu untuk naik dengannya. Seorang gadis yang membiarkan seorang pria mengendarai mobilnya seperti mengizinkannya memasuki kamar tidurnya. Tampaknya Celia perlahan menerimanya. Itu memberi Joshua semburan kepercayaan diri. Dia berpikir dalam hati, dengan pesonaku, bahkan kecantikan top seperti Celia akan segera menjadi milikku. Bab 221. Tidak lama kemudian Celia berhenti di depan Joshua dengan mobil kesayangannya, Ferrari merah. Joshua hendak membuka pintu kursi penumpang depan untuk masuk. Namun, Celia menurunkan jendela dan berkata kepada Joshua, maaf, Joshua, sahabatku tidak suka berbelanja dengan pria, jadi kamu bisa bersenang-senang sendiri. Selamat tinggal. Dengan itu, dia menginjak gas dan menghilang tepat di bawah hidung Joshua. Joshua dibiarkan berdiri di angin dengan wajah bingung. Dia memang bingung. Dia tidak percaya bahwa Celia akan melakukan aksi ini. Membuatnya menunggu di sini untuknya hanyalah sebuah alasan. Dia tidak punya niat untuk membawanya bersamaku. Dia tidak bisa menyingkirkannya jika dia mengemudi dan mengikutinya, tetapi sudah terlambat baginya untuk mulai mengemudi sekarang. Dia tidak bisa mengejarnya. Apa yang harus saya lakukan? Kembali. Aku tidak bisa menanggung penghinaan. Mereka berdua pergi bersama, tetapi dia kembali sendirian. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi dan minum bersama teman-temannya. F***. Celia tidak pulang sampai malam. Dia melihat ayahnya John dan ibunya Mindy duduk di sofa di ruang tamu segera setelah dia memasuki rumahnya. Dia ingin menyelinap ke atas. Namun, Mindy menghentikannya. Dia hanya bisa duduk bersama mereka. Bagaimana, Celia? Tanya Mindy. Bagaimana apa? Celia bertanya, pura-pura tidak mengerti. Jangan berpura-pura bodoh, Joshua. Dia tidak istimewa.
Celia menjawab dengan santai. Apa maksudmu dia tidak istimewa? Dia adalah siswa top yang pernah belajar di luar negeri. Mama, dia bahkan tidak akan memberitahu kami dari sekolah mana dia lulus. Seorang siswa atas, dia hanya menghabiskan sejumlah uang untuk belajar di luar negeri karena dia tidak bisa berhasil di sini. Jangan tertipu. Ya, meski begitu, dia cukup tampan, tinggi, dan memiliki latar belakang keluarga yang baik. Ayahnya. Mama, apa bedanya bagiku siapa ayahnya? Kenapa tidak penting? Aku mencoba menjebak kalian berdua. Saya tidak tertarik. Kamu, John, lihatlah putri baik yang kamu besarkan. Mindy berbalik dan berteriak pada John. Apa hubungannya denganku? Tanya John polos. Kenapa tidak ada hubungannya denganmu? Dia telah mengikuti Anda selama bertahun-tahun ini. Celia dulu sangat penurut. Dia tidak pernah berbicara kembali kepada saya. Petik 2. Putri kami menjadi seperti ini karena kamu selalu pergi. Gumam John. John, muda, beraninya kau menyalahkanku. Apakah Anda pikir saya ingin pergi sepanjang waktu? Apakah Anda pikir saya ingin terbang ke seluruh negeri dan dunia? Apakah saya tidak kelelahan? Bisakah Anda mampu untuk tinggal di villa yang bagus dan mempekerjakan orang untuk melakukan pekerjaan rumah jika saya tidak melakukannya? Kami ibu dan anak akan mati kelaparan dengan gajimu. Mindy meraung marah. Oke, itu semua salahku. Kamu telah bekerja sangat keras, sayang. Saya tidak mendidik putri kami dengan baik. Aku akan mendidiknya di masa depan. John dengan cepat mengakui kesalahannya. Jika dia tidak mengakui dia salah, dia akan meledakkan atap rumah mereka. Huff. Nah, Bu, saya akan naik dulu jika tidak ada yang lain. Tunggu, saya belum selesai. Apakah kamu tidak memiliki perasaan untuk Yosua? Mindy bertanya dengan sungguh-sungguh. Iya, dan aku masih sekolah. Apa kau begitu ingin menikahkanku? Celia berkata dengan sedikit sedih. Bab 222. Celia, aku tidak ingin menikahkanmu. Saya hanya mencoba mencarikan Anda pria hebat. Sama seperti Yosua, tinggi, penampilan, status, dan latar belakangnya setidaknya lebih baik daripada mereka yang masih sekolah. Saya hanya tidak ingin Anda membuang waktu Anda dengan siswa miskin. Apa yang membuatnya lebih baik dari orang lain? Bukankah dia hanya pewaris kaya yang hanya mengandalkan orang tuanya? Balas Celia. Jadi bagaimana jika dia pewaris kaya? Apa yang salah dengan ahli waris yang kaya? Selama dia baik, ambisius, dan orang tuanya membantunya, dia mungkin bisa mengungguli orang tuanya di masa depan. Baiklah. Kamu benar, tapi aku masih muda. Saya tidak ingin berkencan sepagi ini. Maukah kamu berhenti mendorongku? Celia memohon. Tidak, ada yang salah. Apa kamu punya pacar di sekolah? Tanya Mindy tiba-tiba. Apa? Aku tidak punya pacar. Jangan mengada-ada, Celia menjawab dengan gugup. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang kegugupanmu. Saya sudah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Apakah Anda pikir saya tidak bisa melihat apa yang Anda lakukan? Katakan padaku. Siapa dia? Kata Mindy tegas. John juga meletakkan korannya dan menatap Celia. Dia tidak tahu putrinya punya pacar. Jika benar, ini serius dan perlu ditangani. Gadis-gadis mudah diintimidasi. Mama, itu benar. Bisakah kamu berhenti mengada-ada? John, lihatlah putri baik yang kamu besarkan. Celia, katakan padaku jika kamu punya pacar. Kami tidak mempersulit Anda, tetapi Anda sebagai seorang gadis harus memiliki harga diri, mengerti? Kata John. Ayah, saya benar-benar tidak punya. Bagaimana mungkin kamu tidak percaya padaku? Celia berkata dengan sedih. Apakah dia satu sekolah denganmu? Atau apakah dia kuliah di universitasmu? Tunggu sebentar. Sesuatu terulang pada John. Celia mengikutinya ke kota Su selama 1 tahun di sekolah menengah. Dia dipindahkan kembali, tetapi dia menolak untuk kembali dan ingin melanjutkan sekolah di sana, mengatakan dia harus belajar mandiri sejak dia dewasa. Dia mengira putrinya telah dewasa. Melihat ke belakang, bisakah mereka berkumpul pada saat itu? Selama tahun itu, kami hanya pergi menemuinya sesekali. Mereka tidak pindah saat itu, kan? Itu mungkin. John merasa patah hati dengan pemikiran itu. Beberapa pang berhasil memikat putri cantiknya. Jika dia tahu siapa itu, dia akan mematahkan kakinya. Celia, katakan yang sebenarnya. Apakah Anda menolak untuk mengikuti saya kembali selama tahun senior hanya untuk bersamanya? John bertanya setelah tenang. Apa, Celia, jadi kamu tidak ingin kembali selama tahun senior agar kamu bisa bersamanya? Bicaralah, apakah Anda tinggal bersama pada waktu itu? Apakah Anda pikir Anda siap untuk melebarkan sayap dan meninggalkan sarang, gadis terkutuk?
Beraninya kau pindah dengan orang lain tanpa memberitahu kami. Apakah Anda mencoba membuat kami kesal? Mindy sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan John. Apakah putri mereka pindah dengan orang lain tanpa memberitahu mereka? Itu sangat mengerikan. Intinya adalah mereka bahkan tidak tahu siapa bocah itu. Itulah yang paling membuat mereka marah. Ayah, Mama, apa yang kau bicarakan? Saya tidak pindah dengan siapapun. Celia hampir menangis. John, kamu telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan putri Anda? Bagaimana Anda membesarkan anak-anak kita? Mindy berbalik untuk menanyai John. John tidak mengatakan apa-apa. Itu memang salahnya. Dia tahu siapa itu. David Liddell. Seorang anak laki-laki yang menyelamatkan nyawa putrinya, yang juga teman sekelasnya. Dia ingat putrinya sering menyebut-nyebutnya saat itu. Dia bahkan meminta putrinya untuk mengundangnya, tetapi dia sepertinya menolak. Dia juga sibuk dengan pekerjaan saat itu, jadi dia tidak memperhatikannya lagi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada David. Sekarang sepertinya dia memang gagal dalam tugasnya sebagai seorang ayah. Bab 223. Apakah itu David? Tanya John. Ayah, aku tidak pernah pindah dengan siapapun. Siapa David? Tanya Mindy. John memberitahu Mindy semua tentang penyelamatan David atas Celia. Apa? Seorang anak pengiriman. Celia, aku memberitahumu. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu untuk bersama. Bagaimana seorang pengantar barang cukup baik untuk putriku? Seru Mindy. Mama, apa yang salah dengan mengantarkan makanan? Selain itu, David hanya bekerja paruh waktu. Bukannya dia mengantarkan makanan sepanjang waktu. Celia balas berteriak juga. Mindy bisa mengkritiknya, tapi tidak dengan David. David mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya. Jadi kau mengakuinya. Mindy merasakan tekanan darahnya sedikit meningkat. Apakah putrinya berkencan dengan teman sekelas yang mengantarkan makanan? Bagaimana dia bisa menerima itu? Celia selalu menjadi kebanggaannya. Dia telah melatih Celia sejak usia dini, terlepas dari biayanya. Celia juga pekerja keras. Dia bisa bermain piano, bermain catur, kaligrafi, menyanyi, menari, dan melakukan hampir semua hal. Yang terpenting, dia mengembangkan temperamen Celia. Dia percaya putrinya adalah pusat perhatian mutlak kemanapun dia pergi. Namun, putri yang luar biasa seperti itu telah memilih untuk bersama seorang pengantar barang. Bahkan jika dia bukan anak pengantar barang, dia bekerja paruh waktu mengantarkan makanan alih-alih belajar keras di sekolah menengah. Seberapa mampukah keluarganya? Tidak. Dia tidak bisa membiarkan David menghancurkan putrinya. Mereka harus putus. Kamu harus segera putus. Mindy memerintahkan Celia. Tidak, aku ingin bersama David. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Tidak apa-apa kalau kamu tidak berterima kasih padanya, tapi bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Seru Celia. Celia, David menyelamatkan hidup Anda, dan kami sangat berterima kasih kepadanya, tetapi Anda tidak boleh memberikan diri Anda kepadanya hanya karena dia menyelamatkan hidup Anda. Ini bukan cinta, Anda hanya ingin membalas kebaikannya. Kamu tidak akan bahagia di masa depan, disarankan John. Ayah, bagaimana kamu tahu kami tidak akan bahagia? David berpikiran kuat, ambisius, optimis, dan ceria. Dia 100 kali lebih baik daripada yang baru saja diperkenalkan oleh Ibu Yosua. Petik 2. Kamu mencoba membuatku kesal. Mindy sangat marah pada Celia sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. John juga sakit kepala. Putrinya tampaknya telah mengambil keputusan tentang David. Oh, dia telah ceroboh. Ketika putrinya diselamatkan, dia seharusnya berbicara dengannya dan memberi David sejumlah uang sebagai kompensasi. Mengingat situasi keluarga David, dia tidak akan mengatakan tidak. Kalau begitu, mereka tidak akan menghadapi masalah ini sesudahnya. Putrinya masih muda, dan seseorang telah mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkannya, jadi sosok tinggi itu pasti menempati ruang di hatinya. Apalagi mereka berdua adalah teman sekelas. Akan aneh jika mereka tidak mengembangkan perasaan satu sama lain ketika mereka bersama setiap hari. Apa yang harus mereka lakukan? Dia tidak terlalu peduli. Jika David memang seperti yang dikatakan Celia, dia tidak menentang mereka berkencan. Dia pikir putrinya selalu menjadi gadis yang baik, tetapi kemudian dia tiba-tiba melakukan sesuatu seperti itu tanpa memberitahu orang tuanya, jadi dia merasa sulit untuk menerimanya. Selain itu, mereka telah hidup bersama selama 1 tahun tanpa mereka tahu siapa bocah itu. Sekarang dia tahu bahwa David, yang telah menyelamatkan nyawa putrinya, dia tidak berkomentar.
Seseorang yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang yang lewat pastilah orang yang baik. Dia tidak memiliki persyaratan tentang uang dan latar belakang. Dia hanya harus bersikap baik kepada putrinya dan putrinya harus menyukainya. Keluarga mereka tidak kekurangan uang, dan menurutnya, memiliki terlalu banyak uang tidak ada gunanya. Namun, tidak demikian dengan istrinya, Mindy. Dia telah berjuang di dunia bisnis selama bertahun-tahun dan telah mengenal banyak anak laki-laki yang luar biasa. Seorang pria dari kota kecil seperti David tidak cocok untuk orang-orang ini. Selain itu, istrinya adalah wanita yang sangat bangga. Jika teman dan mitranya di dunia bisnis mengetahui bahwa dia mendapatkan menantu seperti itu, dia akan menggali lubang di tanah untuk mengubur dirinya sendiri. Sakit kepala. Salah satunya adalah putrinya. Yang lainnya adalah istrinya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. John, menurutmu apa yang kita lakukan? Ini semua salahmu. Kami memiliki seorang putri yang penurut. Ini baru beberapa tahun dan lihat bagaimana Anda membesarkannya. Apa gunanya saya bekerja keras di luar sana? Mindy memarahi sambil menunjuk John. Kenapa tidak? Kita bertemu David dulu. John bertanya dengan hati-hati. Bertemu dia? Apa untungnya bertemu dengan pria dari daerah kumuh? Ditolak Mindy. Mama, aku tidak akan membiarkanmu membicarakan David seperti itu. Kamu benar-benar ingin membuatku kesal, bukan? Baiklah, berhenti berdebat, kalian berdua. Saya pikir kita harus bertemu David. Bagaimanapun, dia menyelamatkan hidup putri kami. Tanpa dia tidak akan duduk di sini sekarang. Apa gunanya hidup kita kalau begitu? Tidakkah menurutmu begitu, sayang? Tanya John. Mindy berhenti bicara. Dia tidak masuk akal. Dia bersyukur bahwa David mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan putrinya. Namun, dia tidak bisa begitu saja menyelamatkan seseorang dan mencurinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika David adalah teman sekelas putrinya di Greenwood University, dia akan menerimanya jika dia berasal dari keluarga yang lebih baik. Namun, David berasal dari daerah kecil dan bahkan tampaknya bukan dari keluarga mapan, yang membuatnya sulit untuk menerimanya. Putrinya sangat baik. Lihat saja reaksi Joshua dan ibunya hari ini. Keluarga Houston adalah keluarga kaya dengan aset ratusan miliar dolar. Pewaris keluarga seperti itu tidak bisa mengalihkan pandangan dari putrinya. Jika David menjadi menantunya, teman-teman bisnisnya akan mengetahuinya. Bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya saat itu? Itu tidak mungkin terjadi. Senang bertemu dengan David. Dia akan memberitahunya perbedaan antara dia dan Celia dan kemudian menyelipkannya sejumlah uang sehingga dia akan meninggalkan Celia. Seorang anggota akar rumput dari kaunti kecil seperti David mungkin belum pernah melihat 100.000 dolar. Itu sudah beres kalau begitu. Setelah mengetahuinya, Mindy menoleh ke Celia dan berkata, Celia, jangan salahkan aku. Saya pernah ke sana sebelumnya. Dan aku ingin bersamamu sepanjang waktu, merawat suami dan anakku di rumah, tetapi ayahmu tidak cukup baik. Gajinya yang kecil hanya bisa mencegah kita dari kelaparan, tapi aku ingin yang terbaik untukmu. Jadi saya hanya bisa bekerja keras. Kalau tidak, menurut Anda bagaimana Anda mendapatkan rumah besar ini dan mobil yang Anda kendarai? Percaya padaku, aku tidak akan menyakitimu. Bab 224. Celia merasa lebih buruk ketika Mindy begitu bijaksana dan bijaksana. Dia lebih suka jika Mindy mengkritiknya seperti yang dia lakukan pada awalnya. Dia juga tahu betapa sulitnya bagi ibunya selama ini untuk membiarkan keluarga mereka menjalani kehidupan yang baik. Namun, dia tidak bisa melupakan David. Sudah 3 tahun, dan mereka belum pernah bertemu sejak itu, tetapi dia masih tidak bisa melupakannya. Dia masih ingat profil wajah David ketika dia menyelamatkannya. Perasaan bukanlah sesuatu yang bisa Anda kendalikan. Apakah dia tidak memiliki orang yang mengejarnya di universitas? Dia melakukannya. Banyak. Ada begitu banyak dari mereka. Universitas top seperti Greenwood University mengumpulkan elit dan talenta dari seluruh negeri dan bahkan dunia. Ada juga orang yang jauh lebih baik daripada Joshua. Namun, dia tidak punya perasaan untuk mereka. Ketika Celia mengetahui David akan datang ke ibu kota di pagi hari, jantungnya berdetak lebih cepat dan darahnya mengalir lebih cepat. Mama, saya tahu betapa kerasnya Anda telah bekerja selama bertahun-tahun. Saya juga tahu Anda menginginkan yang terbaik untuk saya. Tapi aku benar-benar tidak bisa melupakan David. Celia menangis ketika dia memeluk Mindy. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo kita temui David dulu. Mindy menghibur saat dia menepuk punggung Celia. Sepertinya dia hanya bisa memulai dengan David. Solusi terbaik adalah membiarkan David mengetahui perbedaan di antara mereka dan membuatnya mundur sendiri. John tampak tak berdaya.
Istrinya kompetitif dan suka bersaing dengan orang lain. Dia cemburu pada sahabat dan teman sekelasnya yang mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah mewah, jadi dia bersikeras untuk berbisnis. Pada akhirnya, dia bahkan menyalahkannya. Gajinya tidak tinggi, tetapi cukup bagi keluarganya untuk menjalani kehidupan yang nyaman di ibu kota, dan ada banyak ruang untuk perbaikan. Mengapa dia berbicara seolah-olah itu tidak cukup untuk memasukkan makanan ke dalam mulut mereka? Meskipun dia tidak menawarkan bantuan substansial untuk pekerjaannya, bisnisnya tidak akan berjalan begitu mudah jika dia tidak memiliki posisinya saat ini. Apakah dia pikir uang jatuh dari langit? Oh, namun, tahun-tahun ini memang agak sulit baginya. Terlepas dari kebanggaannya, ayah dan anak perempuannya juga diuntungkan. Kenyataannya, dia benar-benar tidak mampu membeli mobil dan rumah mewah dengan gajinya saat ini. Ibu dan anak itu berpelukan cukup lama. Melihat Celia sudah tenang, Mindy bertanya, "Celia, apa yang sedang David lakukan sekarang?" "Dia kuliah di Universitas South River di Provinsi South River," jawab Celia. Universitas South River juga tidak buruk. Setidaknya itu salah satu dari 10 universitas terbaik di negara ini. "Seberapa sering Anda melihat satu sama lain ketika Anda begitu jauh?" tanya Mindy lagi. Celia mengira dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya sekarang. Jika orang tuanya mengetahui bahwa dia bahkan belum mulai berkencan dengan David, dia tidak akan pernah mendapat kesempatan. Karena orang tuanya mengira dia dan David telah tinggal bersama, biarlah. Apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Dia bisa memaksa mereka untuk setuju dengan cara ini. Bab 225. Itu tidak pasti. Terkadang David menyempatkan diri untuk datang ke ibu kota selama liburan, dan saya akan menemaninya selama beberapa hari. Bisik Celia. Dia tidak terbiasa berbohong kepada orang tuanya. Jadi kalian bertemu setiap liburan selama kuliah. Ya. Jadi kamu tidak kembali dengan ayahmu selama tahun seniormu karena David juga. Celia mengertakkan gigi dan menjawab, ya. Kamu, Mindy sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Kapan kamu bertemu selanjutnya? David bilang dia akan datang ke ibu kota dalam beberapa hari. Oke, undang dia ke rumah kita saat dia ada di sini. Kita bisa bertemu dengannya dan berterima kasih padanya. Mindy menekankan kata terima kasih. Dia bilang dia punya sesuatu untuk dilakukan di ibu kota. Apa yang harus dilakukan seorang mahasiswa seperti dia? Bukankah itu hanya alasan untuk bertemu denganmu? Undang dia, kamu dengar aku. Oke, saya mengerti. Baiklah, kami sudah selesai denganmu. Naik ke atas dan istirahat. Oke, selamat malam, ayah dan ibu. Celia naik ke atas. Dia harus mencari cara untuk membuat David datang ke rumahnya dan berurusan dengan orang tuanya. John dan istrinya segera ditinggalkan sendirian di ruang tamu. John, apa yang akan kita lakukan tentang ini? Mindy bertanya dengan amarah yang tertahan. Sayang, tenang dulu, menghibur John. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Celia dulu sangat penurut. Dia tidak pernah berbicara kembali kepada saya, dan sekarang dia berbicara kembali kepada saya untuk seorang pengantar. Piano, catur, melukis, menyanyi, menari, dan etiket sosial yang saya pelajari darinya sekarang semuanya sia-sia. Mindy marah. Bagaimana mereka sia-sia? Bukankah dia baik-baik saja? Tanya John. Bagaimana mereka tidak sia-sia? Jika Celia menikahi David, dia akan tinggal di rumah mungil dan tidak akan bahkan mampu membayar pembantu. Dia harus berbelanja bahan makanan, memasak, mencuci pakaian, bersih-bersih, dan merawat anak-anak. Bukankah semua keterampilan itu dipelajari dengan sia-sia? Dia akan menjadi wanita parubaya dengan wajah kuyu dalam beberapa tahun. Mengapa gadis ini mengecewakan kita? Kenapa dia tidak mengerti niat baikku? Kamu akan berada di sini untuknya, bukan? Anda membuat begitu banyak uang. Mengapa Anda tidak membantu mereka sedikit? Petik 2. Kamu, John, apakah kamu ingin mereka bersama? Kamu baru saja mengatakannya sendiri. Kenapa kau menyalahkanku lagi? Tanya John polos. Jika Celia menikah dengan David, saya lebih suka menyumbangkan semua uang saya daripada memberi mereka 1 sen pun. Biarkan mereka menderita, biarkan mereka menjalani kehidupan yang mereka pilih. Mindy marah. Apakah kamu ingin melihat putrimu menderita? Apakah Anda ingin dia berbelanja bahan makanan, memasak, mencuci pakaian, bersih-bersih, dan menjaga anak-anak, dan kemudian membiarkan seorang gadis muda yang cantik tampak lebih tua dari Anda beberapa tahun kemudian? Mindy hampir meledak karena marah. Baiklah, kita mungkin bisa membalikkan keadaan ini. Pikirkan tentang itu. Berapa umur Celia saat itu? Dia terjatuh di tengah jalan dengan truk menuju ke arahnya. David kebetulan menyelamatkannya saat dia sangat putus asa. Dia pasti sangat memikirkan David. Mereka juga teman sekelas.
Akan aneh jika mereka tidak saling jatuh cinta ketika mereka menghabiskan setiap hari bersama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Akan sangat sia-sia jika anak perempuan yang begitu cemerlang menikah dengan anak laki-laki miskin seperti David. Kita harus menemukan cara untuk memisahkan mereka. Ayo kita temui David dulu. Mulailah dengan David dan lihat apakah kita bisa membuatnya mundur. Jika itu tidak berhasil, kami akan meminimalkan peluang mereka untuk bertemu satu sama lain. Selama liburan, sisihkan pekerjaan Anda untuk sementara waktu dan ajak putri kami jalan-jalan. Perasaan mereka satu sama lain perlahan akan memudar setelah mereka tidak bertemu untuk waktu yang lama. Ketika dia memasuki masyarakat setelah lulus dan bertemu pria yang lebih luar biasa, dia akan menyadari bahwa dia hanya ingin membalas David karena telah menyelamatkan hidupnya dan itu bukan cinta. Mindy memikirkannya sejenak sebelum berkata, "Oke, ayo lakukan itu."